bahwa dia Tuhan. Ya mana? Tapi kalau dia bersaksi bahwa dia Berarti Tuhan, Yesus itu tidak benar. mengaku sebagai Tuhan kan? Bapak yang bilang Tuhan. Kan saya bilang, Gak di bisa, mana Yesus salah. mengaku sebagai Tuhan. Justru karena kalau Oke. dia mengaku dia Tuhan, Sekarang- kesaksiannya tidak benar. Sekarang Yesus mengaku Harus sebagai nabi enggak? orang lain yang Sekarang Yesus mengaku sebagai nabi enggak? Ah, Sekarang Yesus mengaku sebagai nabi sudah, enggak? kembali ke konteks. Enggak, saya Sudah, tanya. Kembali ke konteks. Ntar dulu Pak, pengetahuan. ntar dulu. Bapak percuma belajar ini semua ini Oke. menyesatkan pikiran Bapak. Sekarang di mana Jangan Yesus terlalu mengaku banyak. sebagai nabi? Banyak meramu, banyak ajaran yang masuk yang merusak ini pikiran Kalau Bapak. saya yang tanya sehat. Bapak nggak bisa jawab, kenapa lari ke sini? Bapak Gitu, belum Pak. percaya. Bapak Memang belum percaya, Pak. Ya udah kalau Nah, belum percaya selesai. ya Ya udah. Sekarang Sudah selesai. Di mana Yesus ngaku nabi? Ya udah berarti Bapak belum percaya. Oke, Sudah. cukup. Cukup. Saya bacain ini Pak. Nah, Anda perlu dibaca. Bapak mau denger nggak? Nggak Saya apa-apa. nggak Ini buat penonton Pak, buat penonton. Loh, untuk apa? Enggak, Bapak mau denger nggak apa-apa. Ini kan buat penonton. Itu Alkitab siapa? Ini punya Katolik. Ya bukan punya saya. Bapak punya yang ini dari mana? Loh, ya Dari sudah, mana? Dari sudahlah. mana Pak ini? Itu pengetahuan. Dari Kembali. mana? Dari Yang mana bahas ini? pengetahuan. Sudahlah Pak Doni. Ini dari mana, Jangan Pak? coba-coba Enggak, saya memperintir. tanya. Ini dari mana Pak? Kembali ke konteks ini. Enggak, saya tanya ini dari mana asalnya? Bapak nggak bisa bertanya tentang Kenapa? ini pernyataan Nanti saya. Pak, itu nanti Pak. Nanti tenang aja. Ini dari mana Pak? Sudahlah. Bapak nggak tahu ini dari mana? Bapak boleh diskusi dengan pendeta yang lain bahas ini. Bapak nggak tahu ini Kalau dari saya mana? mau. So, sudah. Kita Bapak dari sini Pak. Titip. Kita Bapak dari sini. Lah, itu menurut Bapak. Ini lihat nih Pak. Sudah, Nih. Anda saya Dari nggak mana? mau- itu kan Bapak yang buat. Ini saya yang buat ini. Sudah Saya beli lah. Pak di Kanada ini. Orang yang buat. Oke, sekarang saya bacain. Orang itu tidak berbicara. Sekarang saya atas bacain nama- buat penonton ya. Nggak usah. Bapak mau denger nggak denger Bapak silakan. Baca yang di sini bukan baca yang di situ. Saya bacain Pak yang di sini. Oke, saya bacain. Ya udah, itu Bapak tutup. denger ya. Ntar dulu Pak. tenang aja. Jangan pakai referensi di luar kitab suci ini. Tenang aja Pak, tenang aja. Saya bacain nih. Pak Dondi, Pak 1 Dondi. Yohanes 5:7. Dengerin Pak. Bapak boleh jago sama pendeta Dengerin, yang Pak. lain, tapi jangan sama saya. Oh, oke, sekarang saya ini berapa kitab? Udah. Bapak belum percaya bagaimana saya mau jelaskan. Enggak, saya tanya Bapak kalau Cuma- jago, kalau Bapak jago ini berapa Udahlah. kitab? Di Cibitung. Cibitung. Oh, saya pikir dari Maluku, bukan? Ya dari Maluku kan hijrah ke Jakarta tuh. Tahun berapa Pak ke Saya Jakarta? tahun masuk Jakarta 1983. Oh, udah lama ya, sudah lama. Saya pikir Bapak dari sana terbang ke sini. Jadi saya panggilnya Pak apa? Pak Kris lah. Pak Kris saja. Ya, baik, Pak Lebih Kris. familiar, toh? Ya, Lebih familiar. lebih familiar. Jadi Ya. saya juga panggil Pak Don aja, Pak Doni. Pak Dondi aja, Iya. Pak Dondi aja, ya boleh. Kalau nggak Dondi aja Pak, nggak apa-apa. Pak. Nah. Ya, mohon maaf Pak ya. Ini kan kita video direkam. Nah, jadi Bapak tolong pakai mic ini Pak. Ya, baik. Ini dijepit yang kecil di depan Pak. Yang kecil di depan. Jadi begini Pak. Ini ada yang kecil, ada yang besar. Yang besar di belakang, yang kecil di depan. Atau saya bantu pakai sih. Ya, boleh. Oke, coba tes audio. Pak, silakan bicara apa tes gitu. Tes. Audio Tes. aman. Oke. Itu aman. Saya bagi link dulu teman-teman. Bagi apa? Link mereka minta. Gini, saya ini kan direkam, tapi tidak live di YouTube Pak. Nah, tapi live-nya di TikTok. Nah itu tuh yang itu. Oh, jadi Live-nya di TikTok. Gimana kasih linknya? Nah nanti link TikToknya dikirim ke Bapak sama Melisa. sudah masuk. Melisa sudah belum kirim link TikToknya kan? Oh sudah? Oh sudah ya. Boleh izin saya boleh kirim ke teman-teman? Boleh Pak. Oh, Kasih kirim ke teman-teman yang banyak biar teman-teman pada nonton Pak. Bagus? Jelas ya? Baik. Kita mulai ya Pak ya? Baik. Nah, supaya menghemat waktu Pak. Iya, nih. waktu. Ya, jadi pertama-tama saya buka dulu Pak. Ya, silakan. Selamat datang di Studio Graha Mualaf Jakarta. Ya. Pak Kris ya panggilannya. Betul. Pak Kris. Pak Kris ini apakah saya undang atau yang minta untuk datang ke sini? Oh, saya minta. Pak Kris yang minta untuk datang ke Studio Graha Mualaf Jakarta Iya, ya. Nah, ketemu ini- Pak Dondi ya. Ya, jadi saya juga senang sekali Pak Baik. Kris menghubungi kami. Kami juga sangat welcome dengan Iya. kedatangan orang-orang seperti Pak Kris. Nah, sekarang kalau boleh sedikit kita tanya Pak Kris ini apakah pendeta atau apa Pak? Ya, saya yang pasti sebagai hamba Tuhan Hamba Tuhan. bisa bekerja sebagai pendeta, bisa bekerja sebagai penginjil. Mm-mm. Tapi Bapak punya gereja sendiri? Ya, kebetulan saya pendiri gereja juga. Oke, gerejanya di mana Pak? Di Bekasi ada, di Jakarta ada, Oh, ada beberapa cabang. di Medan ada. Oke, boleh tahu Pak gerejanya apa Pak? Gereja Injili.
Gereja Injili itu apa? Lutheran, Calvinis atau? Tidak, kita murni pure. Kita tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi gereja. Oh bukan, maksud saya alirannya Pak. Aliran kita Kristen murni. Murni itu yang mana Pak? Yang Artinya sesuai dengan yang tertulis di Alkitab saja. Oh, Jadi alirannya kita nggak pakai Calvin, nggak pakai Lutheran. nggak. Oh enggak. Enggak, Jadi Pak. sinodenya sudah ada Pak. Ya kita sendiri. Oh belum dapat sinode berarti ya? Tidak, kita bukan sinodal. Enggak, Kita maksudnya kongregasi. kongregasi. Ya, Oke, ya. berarti Bapak tidak terdaftar di PGI berarti? Tidak. Oke. Iya. Ya. Gerejanya apa tadi? Gereja Gereja Injili, Injili, ya. ya. Baik. Nah, Pak Gereja Kris Injili ini, Kasih Karunia Indonesia. Gereja Injili Kasih Karunia Indonesia. Indonesia, Jemaatnya berapa Pak kira-kira sekarang? Ya. Jemaatnya berapa? Kalau kita kan jemaat itu kan sistem kayak jemaat mula-mula. Jadi sistem sel. Sistem sel. Sistem sel. Berarti Bapak nggak punya gedung gerejanya? Ada. Oh ada. Ada gedung, tapi kebanyakan juga itu di pos-pos Oke. penjemaatan. Yang di gedung itu kalau kebaktian jemaatnya kira-kira berapa Pak? Ya, kita per wilayah aja. Per wilayah. Jadi supaya tidak semua tumpuk di satu tempat. Oke, nah sekarang boleh nggak Pak Kris utarakan ke saya maksud dan tujuan kedatangan iya. Pak Kris gitu. Ya, kan? baik. Terima Supaya kasih. yang nonton juga paham nih Pak. Ya. Silakan Pak. Saya memang ketika saya nonton di YouTube ya Di YouTube. tentang Pak Dondi, kemudian teman-teman katakan, Pak Kris ini perlu bertemu dengan Pak Dondi, Oke. biar ada diskusi atau ada dialog. Iya. Saya bilang ya kalau saya siap saja. Iya. Yang penting ada yang fasilitasi. Iya. Nah kebetulan teman-teman dari KNPI, mereka ada yang akses langsung ke Ibu Melisa. Oke. KNPI. Iya, Oke. KNPI teman-temannya. Iya, Jadi mereka yang bagi nomor admin, ya udah saya hubungi. Baik. Oh Jadi saya yang minta. Ya. Untuk Jadi ketemu. berarti Pak Kris ini diminta oleh teman-teman di gereja Iya. Bapak untuk berdiskusi dengan saya. Betul. Saya tuh nyari Pak. Saya tuh nyari orang-orang seperti Bapak yang mau saya ajak diskusi. Iya. Nah sekarang alhamdulillah ada orang seperti Pak Kris ternyata menghubungi tim Geraham Walaf Jakarta dan akhirnya kita bisa ketemu malam ini ya Pak. Betul sekali. Baik. Nah Iya. sekarang kira-kira diskusi kita nanti mau formatnya mau seperti apa? Iya, jadi kebetulan saya pernah punya pengalaman itu dengan Pak Ustadz Insan Mokoginta. Almarhum. Saya kira sudah Almarhum. saya sudah kirim Ya, apa namanya. Ya. Jadi kita memang saya sampaikan untuk Bu Melisa bagaimana kalau kita masing-masing mempresentasi. Jadi mempresentasi dalam artian Pak Dondi mempresentasi keselamatan ke sorga dari sudut pandang Islam. Saya mempresentasi dari sudut pandang Kristen. Nah, jadi kemudian nanti habis itu baru kita boleh tanya jawab. Diskusi. Oke, begitu. Baik, berarti topiknya keselamatan ya Pak? Iya, keselamatan aja. Baik. Nah, kalau begitu silakan mungkin Pak Kris lebih dulu. Saya supaya adil, saya pakai timer ya Pak ya. Oh boleh. Bapak butuh waktu berapa menit untuk presentasi? Taruhlah ya kurang dari 20 lah. Kalau 20 mungkin terlalu kurang dari 20. Berarti berapa? 15? Ya sekitar itu. 15. 10 sampai 15 lah. Sebentar. Berapa kan? Suara Pak Pendetanya kecil banget, udah gede banget. Yang di YouTube apa di TikTok? Ininya di sini loh padahal di tengah loh. Coba kalau misalnya ditaruh di tempat, kalau di sini gimana? Iya. Coba Pak, ngomong Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Coba. Melisa. Jelas nggak? Masuk? Ya. Atau di sini, di sini. Mohon maaf Pak ya. Ya. Coba lagi Pak, tes. Baik, terima kasih. Kita lagi tes dulu. Ya, bagaimana? Masuk? Sama imbang. Sama, imbang? Baik. Oke. Timer online. Bapak mau berapa tadi? 15 menit? Ya, taruhlah 15 menit. 15 menit ya Pak ya? Paling telat 15 lah, kurang Paling lebih. lama 15 ya? Iya. Baik, sebentar Pak. Saya mulai Pak, silakan Pak. Baik. Memang saya tertarik sekali menyangkut masalah keselamatan. Karena hampir 33 tahun
Saya kan seorang anak dari seorang pendeta, tapi saya sendiri belum pernah tahu kalau nanti saya mati kemana. Iya. Nah, satu ketika saya berada di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, ada seorang penginjil datang dan memberitahukan, Pak Kris, Anda kalau mati masuk neraka. Saya bilang, saya nggak mau. Saya dosa banyak. Saya tidak mau masuk neraka. Tiap hari ini di rumah sakit ini, tiap hari orang mati. Nah, terus saya bertanya pada sang Bapak penginjil, bagaimana supaya saya ke sorga? Karena dalam kurun waktu 33 tahun, saya hidup di dalam perbuatan baik. Karena asumsi saya, pikiran saya bahwa untuk masuk sorga dengan berbuat baik. Tapi saya juga sadar bahwa ketika saya berbuat baik, saya ingin melakukan sesuatu yang baik, dalam kenyataan yang keluar selalu yang tidak baik. Di situ saya terus merenung, bagaimana caranya supaya saya bisa selamat ke sorga. Nah, dari situ sang penginjil itu memberitahukan bahwa Pak Kris, supaya memperoleh keselamatan ke sorga, berdasarkan firman Allah yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 itu mengatakan, itulah yang baik yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Artinya, ada dua kehendak Allah bagi manusia. Jelas karena manusia ini berdosa, tentu membutuhkan keselamatan. Apalagi saya. Karena itu dijelaskan bahwa ada dua kehendak Allah bagi manusia. Yang pertama adalah memperoleh keselamatan, dan yang kedua adalah memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi bukan dibalik, tidak bisa dibalik pengetahuan kebenaran dulu baru selamat. Jadi harus selamat dulu baru memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, saya tanya, bagaimana untuk selamat? Diberitahu dari firman Tuhan, supaya kamu selamat, kamu harus mendengar Injil keselamatan. Nah, Injil itu sendiri adalah kabar baik atau berita sukacita. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 mengatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Artinya dengan percaya pada Injil, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 mengatakan, Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Kristus telah dikuburkan. Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, itu adalah inti atau garis besar daripada Injil. Nah, isi daripada Injil itu sendiri adalah tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Artinya, kita percaya kepada Kristus atau Yesus yang sudah mati hapus segala dosa kita. Segala dosa ini harus jelas, yang mana segala dosa. Oh, ternyata Mazmur 51 ayat 7 mengatakan, dalam kesalahan aku diperenakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Artinya kedudukan status kita manusia sejak dalam kandungan itu sudah berdosa. Ya. Nah, itu tertulis di dalam Mazmur 51 ayat 7. Oleh sebab itu segala dosa itu artinya dari kandungan sampai mati. Nah, di dalam Mazmur 90 ayat 10, usia manusia itu 70 paling tinggi 80. Jadi kata segala dosa itu artinya segala dosa itu dari kandungan sampai mati. Dosa itu sudah dihapus dengan darah Yesus. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya ada persesuaian antara 1 Korintus pasal 6 dengan 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan segala dosa dihapus. Kemudian 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan dosa sudah lunas. Lunas dibeli dengan darah. Efesus pasal 1 ayat 7. Nah, dengan demikian kalau segala dosa dihapus, maka lunas dibayar, maka status kita berubah. Yang tadinya orang berdosa, berubah status menjadi orang kudus. Karena dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 10, dan itulah sebabnya Allah merubah panggilan yang tadinya memanggil manusia sebagai manusia berdosa, Allah rubah menjadi kudus.
Dan itu tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dia yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Nah, di sini kata kuncinya adalah bahwa keselamatan ke sorga itu tidak bisa dengan perbuatan baik. Kita ingin berbuat baik, tapi yang selalu keluar yang tidak baik. Saya satu ketika naik kendaraan, naik bus. Sepatu sudah bersih. Ketika naik ke dalam bus, orang injak sepatu. Pak, matamu di mana? Tadi berdoa bilang, Tuhan kalau bisa dalam perjalanan itu saya dalam keadaan baik. Ternyata apa yang kita ingin baik yang kita perbuat, yang kenyataan keluar tidak baik. Baru saya sadar, oh ternyata ada dosa dalam tubuh. Dosa itulah yang mengakibatkan seluruh hidup kita, apapun yang kita lakukan, penyakit dan lain-lain sebagainya, itu sumbernya datang dari dosa. Akibat dosa itulah, makanya Roma pasal 6 ayat 20, Roma 6:20 mengatakan, upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Nah, jadi manusia untuk selamat itu tidak bisa dengan berbuat baik. Di dalam Mazmur 40, Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, "Lah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor." Jadi keadaan kita ini ya, walaupun kita berbuat baik tapi yang keluar adalah kotor. Kenapa? Dari sumber kita yang berdosa artinya najis. Jadi dalam diri yang kotor melahirkan perbuatan walaupun menurut kita baik, di mata Tuhan tetap tidak baik. Yang kedua, berusaha dengan taat hukum. Ternyata firman Tuhan dalam Yakobus pasal 2 ayat 10 mengatakan, ya, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Artinya supaya kita mau sempurna di hadapan Tuhan untuk masuk sorga, syaratnya harus sempurna. Tidak boleh langgar satu pun dari hukum itu. Nah pertanyaan, siapa orang berdosa yang bisa taat hukum dari hari ini sampai mati nggak berbuat dosa? Nggak ada. Berarti dengan berbuat baik tidak bisa. Dengan melakukan hukum Taurat juga tidak bisa. Lalu dengan cara mati syahid. Masih ada pilihan ketiga. Di dalam kenyataan orang banyak bilang kalau mati syahid itu masuk surga. Alkitab memberi kesaksian. Di dalam Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Tidak seorang pun yang dapat membebaskan diri sebagai tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa dan tidak memadai sampai selama-lamanya. Juga di dalam Yohanes pasal 16 ayat 2. Orang yang membunuh orang merasa bahwa dia berbakti untuk Allah. Tapi hakikatnya tidak. Nah, berarti kesimpulan supaya kita bisa masuk surga dengan perbuatan baik tidak bisa. Dengan taat hukum tidak bisa. Dengan mati syahid tidak bisa. Satu-satunya jalan ke surga keselamatan itu hanya lewat Yesus. Percaya bahwa Yesus sudah mati, hapus segala dosa. Dari kandungan sampai mati. Lunas dibayar dengan darahnya. Dan sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Maka status kita yang berdosa tadi berubah jadi orang kudus. Orang kudus artinya orang-orang yang telah dipisahkan menjadi milik Tuhan. Ya, dengan kata lain orang kudus itu adalah orang Kristen. Orang kudus, ya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16, Allah sendiri berfirman, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Jadi bagaimana supaya kita manusia berdosa bisa masuk surga? Syaratnya rubah status dulu. Dan yang bisa rubah status itu kan cuma hanya lewat percaya pada Yesus. Yang sudah mati hapus segala dosa, membayar lunas dosa kita, dan kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kapanpun kita meninggalkan dunia pasti ke surga. Tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi, percaya Yesus segala dosa dihapus, lunas dibayar, dan dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, pasti masuk surga. Nah setelah kita sudah jadi orang kudus, pasti ke surga, barulah Tuhan
mengatakan, kamu sudah ditebus, sudah lunas, sudah jadi kudus. Mulai hari ini, status kamu sudah kudus, praktek hidup kamu juga harus kudus. Maksud dan tujuan bahwa setelah kamu kudus, praktek hidup kudus, pertama untuk memuliakan Tuhan, kedua supaya kamu jadi saluran berkat bagi orang lain, dan yang ketiga rohani kamu bertumbuh. Nah, jadi berbuat baik itu bukan untuk masuk surga, tapi setelah menjadi kudus, selamat dulu, baru kemudian berbuat baik. Ilustrasi sederhana. Seseorang yang mau melamar pekerjaan, tidak mungkin dia bekerja di kantor dulu baru dia melamar. Harus melamar dulu, memenuhi syarat dulu baru kemudian dia masuk. Seorang yang daftar murid mau masuk sekolah, tidak mungkin dia duduk di ruang kelas dulu baru dia daftar. Tidak. Seorang mau naik pesawat, tidak mungkin langsung duduk dalam pesawat dulu sebelum beli tiket. Beli tiket dulu, sudah punya tiket baru naik. Nah, demikian pula dengan keselamatan. Keselamatan itu makanya Allah bilang, selamat dulu, baru belajar pengetahuan akan kebenaran. Belajar pengetahuan kebenaran itu tentu belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, nah itu nanti, tapi intinya kita bahas tentang keselamatan. Jadi keselamatan ke surga itu cuma satu. Kesimpulan, bahwa keselamatan itu hanya melalui pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya melalui Dia, hanya melalui Yesus. Dan itulah dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita tidak perlu bangga kalau kita ini masuk surga karena kita mengatakan bahwa karena usaha kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, usaha, perbuatan baik, masuk surga masuk, mungkin sombong di sana. Karena itu Tuhan tidak mau. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, karena kasih karunia dan anugerah. Saya kira itu saja dulu garis besarnya. Jadi segala dosa sudah dibereskan di salib. Darah tumpah, lunas dosa, status berubah dari berdosa menjadi kudus. Ibrani 10 ayat 10, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Dan Allah merubah status kita, memanggil kita yang tadinya Roma 5 ayat 19 berdosa, sekarang 2 Timotius 1 ayat 9 mengatakan Allah sudah merubah panggilan dengan memanggil kita menjadi orang kudus. Jadi kalau Pak Dondi tanya, Pak Kris orang berdosa orang kudus? Ya, saya orang kudus. Kenapa demikian? Karena segala dosa saya sudah dihapus, sudah lunas dibayar dengan darah Yesus. Saya sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Kapanpun saya meninggalkan dunia pasti ke surga. Jadi bukan mudah-mudahan. Setelah saya sudah pasti masuk surga, barulah saya harus hidup kudus. Status kudus, praktek hidup juga harus kudus. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, saya stop Pak ya? Ya. Atau saya pause Pak? Pak Kris cukup? Cukup ya. Sekarang gantian saya Pak ya? Ya. Baik. Saya juga ambil waktu 15 menit Pak ya. Baik Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sebelumnya adalah berasal dari keluarga Kristen. Saya dari bayi juga dibesarkan di dalam keluarga Kristen. Setelah saya melalui perjalanan panjang sampai saya sekitar umur 40-an, saya adalah seorang Kristen yang taat. Saya adalah Kristen yang rajin ke gereja dan juga rajin bayar perpuluhan. Namun begitu, pada suatu saat dalam perjalanan hidup saya, akhirnya saya menemukan bahwa ternyata di dalam kitab saya yang saya pegang dan saya imani pada waktu itu, yaitu yang saya sebut dengan Alkitab pada saat itu, ternyata saya menemukan bahwa di dalam kitab saya ternyata walaupun ada kebenaran, tetapi telah bercampur dengan kebatilan. Kebatilan di situ maksudnya adalah sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang tidak murni berasal dari Sang Pencipta.
Saya sampai umur 40-an masih merupakan Kristen yang taat dan saya percaya dosa saya sudah ditebus oleh matinya Yesus di atas kayu salib. Nah, namun begitu saya melihat di dalam kitab saya ada ayat yang tidak asli, akhirnya saya ragu. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa yang namanya kitab suci itu tidak boleh ada campur tangan manusia, ya. Nah, kemudian setelah saya mempelajari beberapa agama yang lain, saya jatuh kepada agama Islam sebagai jalan hidup saya sekarang. Di dalam Islam menawarkan yang namanya jalan keselamatan ke surga itu caranya dengan mudah sekali. Mudah sekali dan dengan cara yang logis sekali. Nah, di dalam Islam kami memahami bahwa sebelum kita lahir jadi manusia, roh dan jiwa kita itu dulu sudah pernah bersyahadat. Kepada siapa? Kepada pencipta kita. Pencipta kita yaitu Allah SWT, kita sudah bersaksi dan berikrar bahwa Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kemudian di dalam Islam kita juga memahami bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya dia adalah fitrah. Fitrah dalam arti dia sifat asalnya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berserah diri hanya kepada penciptanya. Sehingga dalam konteks fitrah dia adalah seorang muslim. Muslim artinya adalah orang yang berserah diri hanya kepada kehendak penciptanya. Jadi setiap bayi yang lahir dia bisa menjadi besar karena dititipkan kepada orang tuanya. Ketika bayi itu nanti besar, dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Namun ketika orang itu nanti besar mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Tapi orang itu kembali ke fitrahnya dia sebagai manusia, yaitu sebagai muslim, yaitu orang yang hanya berserah diri kepada kehendak penciptanya. Itu konsep yang paling utama di dalam Islam. Islam sendiri itu adalah berserah diri. Jadi kalau orang Islam, dia sudah diberikan kehidupan di dalam dunia ini, yang perlu dia lakukan hanya berserah diri kepada penciptanya. Berserah diri bagaimana? Yaitu dengan bertakwa. Bertakwa itu artinya apa? Artinya menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Ya, jadi seseorang yang beriman dan dia melakukan amal soleh, tempatnya adalah di sorga. Sesuai dengan Quran surat Al-Ankabut ayat ke-58. Di Islam kita tidak mengenal yang namanya Tuhan Sang Pencipta ini bisa turun jadi manusia untuk mengorbankan diri dengan cara apapun menebus dosa manusia. Di dalam Islam tidak ada konsep manusia bisa menebus dosa orang lain. Jadi setiap dosa itu ditanggung oleh orang masing-masing. Allah Subhanahu wa taala semenjak penciptaan manusia sudah beberapa kali mengirimkan nabi-nabi. Nabi-nabi diutus adalah untuk memperingati manusia supaya nanti bisa kembali kepada Sang Kholik, Sang Pencipta ini dengan cara yang baik. Artinya cara yang baik adalah sebagai orang yang hanya berserah diri kepada penciptanya. Jadi nabi-nabi yang sudah diutus ini dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, semuanya mengajarkan hal yang sama, yaitu mengajarkan akidah yang sama untuk menyembah hanya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala artinya Maha Suci, Maha Tinggi. Dari jarak antara Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat-syariat. Syariat yang pertama yaitu kitab Taurat, yang kedua kitab Az-Zabur, yang ketiga kitab Injil. Namun ketiga syariat ini diperuntukkan hanya untuk Bani Israel, hanya untuk bangsa Israel. Nah, syariat-syariat yang sudah diturunkan ini, inilah yang disempurnakan di dalam Islam, yang mana Islam ini merupakan jalan hidup yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh alam semesta. Jadi kalau ada sebuah ajaran yang dianggap nabi-nabinya hanya untuk suatu bangsa tertentu, ya ini sebenarnya hanya untuk bangsa itu. Tetapi di dalam Islam kita memahami Islam adalah rahmatan lil alamin, yaitu agama universal yang memang diperuntukkan bagi manusia,
di mana syariat-syariat yang sudah diturunkan sebelumnya kepada Bani Israel itu semuanya sudah dirangkum dan disempurnakan di dalam Quran. Petunjuk pelaksananya di mana? Ada di dalam sunnah Nabi. Itulah yang menjadi jalan keselamatan buat kita, karena kita percaya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, bangsa Israel jalan keselamatannya cuma Nabi Musa. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, jalan keselamatan juga cuma lewat Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia, ya juga cuma Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak harus yang ini jalan keselamatan, yang ini bukan atau begitu, tidak ada konsep begitu. Di dalam Islam, nabi-nabi yang diutus, itulah jalan keselamatan bagi bangsa itu pada zaman itu. Pada zaman terakhir, ketika Quran sudah diturunkan, jalan keselamatan hanya ada di dalam Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa di dalam Quran kita tidak mengenal konsep ada Tuhan yang bisa turun jadi manusia, menebus dosa orang lain? Karena memang sejatinya dari mulai zaman nabi-nabi, bahkan sebelum zaman Nabi SAW, tidak ada nabi yang mengajarkan Tuhan bisa turun jadi manusia untuk menebus dosa manusia. Kenapa? Karena bahkan dari zaman Nabi Musa alaihissalam sudah jelas bahwa selain daripada Tuhan itu Maha Esa, tidak ada seorang ayah menebus dosa anaknya atau sebaliknya seorang anak menebus dosa ayahnya. Yang berdosa itu yang mati. Kalau orang fasik itu artinya orang yang berdosa terus menerus, ya. Kalau dia bertobat dan melakukan ketetapan Allah dan melakukan kebenaran, dia pasti hidup. Dia pasti hidup, dia tidak akan mati. Artinya dia akan masuk surga, tidak akan masuk neraka. Dan juga kalau dikatakan manusia adalah tempatnya dosa, itu adalah betul. Tetapi setiap manusia dibukakan pintu taubat selebar-lebarnya selama dia masih hidup. Selama dia beriman bahwa Allah SWT adalah Maha Esa, tidak sama dengan makhluknya, selama dia melakukan amal soleh, dan selama dia bertobat daripada kejahatannya, daripada dosanya, dia menyesali atas perbuatannya, dia tidak mengulangi dosanya, insya Allah dia akan menerima kehidupan di akhirat sebagai orang yang tidak merugi. Tetapi orang yang menyekutukan Tuhan dengan menyembah selain Tuhan, walaupun dia merasa dia adalah orang kudus, dia tidak akan diterima sebagai umat Tuhan. Karena Tuhan tidak akan rela orang menyembah selain daripada dia. Itu adalah jalan keselamatan. Dosa syirik di dalam Islam itu adalah dosa yang tidak terampuni jika orang itu tidak bertobat. Dosa-dosa yang lain walaupun termasuk dosa besar, tapi kalau orang itu bertobat dengan sebenar-benarnya, meninggalkan perbuatan dosanya, menyesali perbuatannya, insya Allah dia akan diampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya, tidak ada konsep dosa manusia yang sebanyak ini ditanggung oleh satu orang. Kenapa saya akhirnya menerima konsep di dalam Islam seperti itu? Karena Islam selain juga mengedepankan konsep amal soleh dan iman tentu saja, di dalam Islam kita tidak mengenal yang namanya orang menanggung dosa orang lain. Di dalam Islam juga tidak mengenal yang namanya rasis dan diskriminasi. Nabi Muhammad SAW ketika beliau haji wada, yaitu haji perpisahan, beliau berkhutbah mengatakan kepada umatnya, orang Arab tidak lebih baik daripada orang Ajam atau orang non-Arab. Orang kulit merah tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Orang kulit hitam juga tidak lebih baik daripada orang kulit merah. Orang Ajam atau orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Tetapi yang lebih baik dari mereka adalah apanya? Takwanya. Takwanya artinya orang yang melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan itu yang paling bernilai di mata Allah SWT. Jadi tidak ada suku ataupun ras yang lebih tinggi daripada orang lain. Untuk itulah saya mengambil keputusan pada tahun 2014 tanggal 25 Juli untuk memeluk agama Islam sebagai agama satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah. Agama-agama yang lain sudah saya pelajarin semua dari sejarahnya, dari kitabnya, dari segala macam perpecahannya, dari segala macam sejarah penulisannya. Saya bisa buktikan itu semuanya adalah hasil daripada pemikiran manusia dan juga hasil daripada politik manusia. Saya juga sudah menguji ulang kitab saya yang dulu
Ternyata di dalam kitab saya ini selain mengandung kebenaran, tetapi juga mengandung kebatilan. Kebatilan yang saya maksud adalah adanya kontradiksi. Ratusan kontradiksi yang sudah saya rangkum, juga adanya yang namanya ayat tidak otentik. Tidak otentik artinya apa? Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat hasil pemikiran manusia yang disisipkan ke dalam kitab ini sehingga dianggap menjadi ayat. Pemikiran manusia atau catatan kaki di pinggir halaman disisipkan menjadi ayat sehingga itu yang dipakai oleh orang kalangan agama lain sebagai konsep ketuhanan. Nah, itu yang akhirnya membuat saya mengambil keputusan untuk meninggalkan agama Kristen sehingga saya memeluk agama Islam, di mana di dalam Islam saya yakin Quran sebagai pegangan orang Islam itu adalah murni firman Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam seluruh Quran kurang lebih 1/6-nya, kurang lebih 1000 ayat yang berhubungan dengan sains ternyata sudah terbukti oleh sains zaman sekarang. Itu membuktikan bahwa tidak mungkin ayat-ayat Quran yang diturunkan 1500 tahun yang lalu itu adalah karangan manusia. Sains zaman sekarang yang sudah sedemikian maju mengkonfirmasi kebenaran ayat Quran. Jumlahnya kurang lebih 80% dari kira-kira 1000 ayat di dalam Quran yang berbicara tentang sains. Ya, untuk itulah saya akhirnya meyakini bahwa Quran tidak mungkin karangan seorang Nabi Muhammad SAW yang umi atau yang tidak pandai baca tulis, tetapi itu adalah murni dari firman Allah SWT yang sudah menurunkan wahyu yang terakhir setelah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, diakhiri dan ditutup dengan kitab Quran dan ditutup dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Quran dan kenabian Muhammad SAW ini adalah yang menjadi penutup daripada semua nabi-nabi yang sudah diutus dari Tuhan Sang Pencipta kepada bangsa tertentu, yang mana Quran diturunkan tidak untuk bangsa tertentu. Jadi ini Quran adalah diperuntukkan untuk semua manusia, semua makhluk, bahkan disebut rahmatan lil alamin. Jadi saya sebagai orang Indonesia, saya sebagai orang keturunan Cina, saya tidak ragu untuk mengikuti Quran karena Quran ini untuk semua makhluk termasuk saya. Tetapi kalau Bible disebutkan Yesus bahkan ke nabi-nabi sebelumnya, bahkan sampai ke Nabi Daud, bahkan sampai Nabi Musa alaihissalam, Quran dan Islam pun percaya bahwa mereka diutus hanya untuk bangsa Israel, tidak untuk bangsa di luar Israel. Kami juga mengimani bahwa Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan kepada Bani Israel, Taurat, Zabur, Injil, tetapi dikarenakan tidak murninya kitab ini, sehingga di dalam Quran dikoreksi. Koreksi di dalam Quran itulah yang akhirnya meyakinkan saya bahwa Quran tidak mungkin karangan manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya juga berharap Pak Kris dan teman-teman Pak Kris, kita bisa berdiskusi dengan baik, dengan santun, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya tinggal 25 detik, Pak. Bapak tadi lebih banyak. Saya stop, Pak ya. Ya. Terima kasih. Terus bagaimana selanjutnya kita mau berdiskusi? Iya, jadi mungkin saya tanya dulu. Boleh, sebentar Pak ya. Yang tadi dicas udah bisa mic-nya? Masih merah? Pindah sini. Oh gitu. Boleh, silakan Pak Iya. Kris, ada yang mau ditanya? Baik. Jadi sorry Pak, berarti kita sekarang sistemnya hanya iya. tanya jawab aja Pak ya? Iya, betul. Itu pada tataran ini dulu. Iya. Nanti kalau Tapi maksud saya gini Pak, kita tetap menjaga sopan santun. Iya, itu. Jangan betul. sampai kita saling potong. Iya. Ya, Pak ya? Setuju. Saya mendengarkan Bapak bicara, Bapak juga nanti mendengarkan saya bicara. Iya, Ya, setuju. gitu ya, Pak ya? setuju. Baik, silakan Pak, kita coba Pak. Baik, jadi yang saya tidak menyalahkan pandangan Islam terhadap Quran. Itu pandangan saudara kita yang Muslim ya. Tapi saya juga tetap konsisten dengan pandangan saya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah.
Alkitab itu adalah firman Allah dan sudah lengkap dan sempurna karena tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 18-19 mengatakan segala tulisan ini jangan sampai ada yang menambah atau ada yang mengurang. Salaman dulu Pak. Saya kalau mendengar ayat seperti itu Pak, kita salaman dulu. Ya. Jadi Pak, jangan ada yang menambah, Tidak boleh mengurangi. Oke, lanjutin. Artinya semua yang tertulis di Alkitab itu saja. Oke. Karena di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga itu dikatakan begini, saya baca. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Menuruti apa yang tertulis. Ya. Artinya begini. Tadi saya katakan bahwa pandangan saudara kita dari kalangan Muslim atau Pak Dondi, silakan saja. Saya tidak menyalahkan. Tapi pun saya berpegang pada Alkitab ini, dikatakan bahwa menuruti apa yang tertulis. Bahwa dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah. Dan yang tertulis itu tidak boleh ditambah atau tidak boleh dikurangi. Saya belajar Alkitab ini, maaf saja saya tidak belajar buku. Saya punya bacaan cuma Alkitab. Tidak pernah keluar dari Alkitab. Karena di dalam Yohanes pasal 7 ayat 18 mengatakan, saya tidak boleh berkata-kata dari diri sendiri. Tetapi dari kebenaran firman yang tertulis. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Artinya apa yang tertulis di Alkitab ini yang saya imani. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa Alkitab ini adalah sudah sempurna, lengkap, tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Bahwa soal nanti pandangan Pak Dondi mengatakan bahwa ada sisipan atau tambah, ya itu saya tidak masuk wilayah itu. Tetapi yang pasti yang saya sangat yakini 100% Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Sudah lengkap. 100% firman Allah yang tertulis. Ya. Sudah lengkap dan sempurna. Nah, oleh sebab itu keselamatan jelas hanya melalui Yesus. Ya, Yesus datang ke dunia ini, benar bahwa tadi itu apa yang Bapak katakan bahwa dia datang untuk Israel, ya. Tertulis dalam Matius pasal 15 ayat 24. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi karena ketegaran hati Israel tidak mau terima Yesus Mesias itulah, maka Allah berpaling kepada bangsa lain. Yesus berpaling pada bangsa lain. Ketika Yesus naik ke sorga, dia menawarkan program baru kepada bangsa lain melalui Rasul Paulus. Karena itu Paulus membawa misi Injil kasih karunia Allah itu ke seluruh penjuru bumi. Nah, itulah yang tadi yang dikatakan bahwa keselamatan itu hanya oleh iman. Jadi kalau kita berkata bahwa kita beriman, kan mesti ada dasar. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau kita beriman, mesti ada yang kita dengar. Apa yang kita dengar? Mendengar firman. Yohanes pasal 5 ayat 24, Roma 10 ayat 13 sampai 15. Ya, mendengar firman. Firman apa? Firman tentang Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus sudah bangkit naik ke sorga. Segala dosa sudah dihapus lunas. Nah, itu dulu. Nanti setelah kita sudah selamat dulu, baru kemudian kita belajar pengetahuan kebenaran. Nah, itu yang tadi Pak Dondi katakan itu masuk dalam kategori kedua, yaitu memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tapi syarat yang paling utama ialah harus selamat dulu. Setelah selamat dulu. Mohon maaf. Bapak sudah bicara 2 menit. Pertanyaannya apa Pak? Oh ya. Intinya adalah kalau Pak Dondi tadi katakan bahwa dengan amal perbuatan, katakanlah, itu bisa masuk ke sorga. Pertanyaannya adalah, Pak Dondi ini orang berdosa bukan? Bisa berdosa, bisa tidak Pak? Enggak.
mesti tegas saja. Iya. Yang mana? Bisa berdosa, bisa tidak. Ketika saya berdosa, saya bertobat, maka saya tidak menjadi orang berdosa. Jadi berdosa dan tidak berdosa itu dipisahkan dengan tobat, Pak. Berdosa itu status. Berbuat dosa itu tindakan. Iya. Nah, itu ada perbedaan di sana. Kalau bertobat apa, Pak? Bertobat status keadaan kita manusia. Bertobat. Iya, sejak dalam kandungan, Mazmur 51 ayat 7, Daud memberikan kesaksian bahwa dalam kesalahan aku diperenakan. Artinya di dalam kandungan ibu saja dia sudah bersalah. Oke. Nah, dia sudah berdosa. Mengapa demikian? Karena dia berasal dari benih Adam dan Hawa. Yang jatuh ke dalam dosa kan mereka yang ada di Taman Eden. Pak, boleh saya cut sebentar, Pak. Saya tadi banyak mencatat nih, Pak. Wah, ini ayat-ayat yang Bapak sebutkan. banyak, ya. Saya catat semua nih, Pak. Ya. Jadi satu pertanyaannya saja. Oke. Pak Dondi orang berdosa atau bukan, itu saja? Bukan kalau saya bertobat. Ya berarti belum. Enggak. Saya bisa tidak berdosa kalau saya bertobat. Sekarang pertanyaan saya ke Bapak, saya kembalikan. Kalau Bapak berdosa, kalau Bapak bertobat, Bapak diampuni nggak, Pak? Dosa saya semua sudah diampuni. Oke. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 13, semua dosa sudah diampuni. Oke. Bapak tadi sudah bicara kurang lebih 2 menit lebih, Pak ya. Iya. Saya ingin menanggapi dari yang Bapak tadi pertama, juga nanti saya akan memberikan pertanyaan. Iya, boleh. Dari Silakan. sekian banyak ayat yang saya catat nih, Pak. Iya. Ini yang masuk ke dalam 4 gospel ini hanya Yohanes 16 ayat 2. Sisanya ini adalah di luar 4 gospel, Pak. 4 gospel ini berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Pak ya. Selain itu Bapak juga ada menyebutkan Mazmur 51, juga tadi ada menyebutkan Mazmur 48. Iya. Ya kan? Ketika Bapak bilang Mazmur 51, Daud di dalam kandungan ibunya saja sudah berdosa. Dosa, ya. Itu bukan dosa waris, Pak. Itu adalah dosa ibunya. Kalau Bapak baca konteksnya. Ya, Pak ya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Pak Kris adalah saya ingin Pak Kris menjelaskan kepada saya hubungan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus, apakah ajaran keselamatannya Yesus dan Paulus ini sama atau tidak, Pak? Ya, sebentar, Pak ya. Yang saya tahu di dalam, mohon maaf Pak kacamatanya, saya ingin menunjukkan sesuatu. Mari. Nah, ini supaya yang menonton juga membaca ya, Pak ya. Iya. Di dalam Matius pasal 18 ayat 3, ketika Yesus ditanya, siapa yang terbesar daripada di dalam kerajaan sorga? Yesus menjawab, Pak, ini pada saat Yesus masih hidup dan belum disalib. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Betul ya, Pak ya? Ini dianggap sebagai perkataan Yesus. Saya ingin bertanya kepada Pak Kris, seandainya pada saat itu Yesus mengatakan hal ini, ada orang yang mendengar, bukan murid Yesus, ada orang yang mendengar, kemudian dia bertobat, kemudian besoknya dia mati. Orang yang bertobat dan mati itu kira-kira menurut Pak Kris masuk surga, masuk neraka? Orang yang bertobat itu masuk surga atau neraka? Iya. Silakan. Kalau dalam konsep Alkitab, bertobat itu metanoia, berubah pikiran. Yang bisa merubah pikiran manusia itu cuma satu firman. Manusia dengan akal, dengan apapun tidak bisa merubah pikiran. Cuma satu-satunya firman. Yang bisa rubah itu firman. Jadi kalau dia bertobat dengan dia yakini percaya kepada firman yang tertulis. Bahwa Yesus sudah mati hapus segala dosa, semua lunas dibayar. Maka kalau dia percaya itu, otomatis status dia berubah, Pak. Ini pada saat Yesus belum disalib, Pak. Betul. Yesus punya kuasa. Sebelum disalib juga dia punya kuasa mengampuni dosa. Oke. Jadi seseorang yang bertobat itu artinya yang tadinya dia hidup dalam dosa. Tapi sekarang dia sudah yakini bahwa Yesus mati hapus segala dosanya. Maka dengan demikian berarti dia sudah berubah pikiran. Mohon maaf, Pak. Saya potong Mas sebentar. Ya. Yesus mengatakan ini ketika Yesus belum disalib. Betul. Orang yang mendengar perkataan ini bertobat dan dia nggak tahu kalau Yesus harus mati di atas kayu salib menembus dosa dia. Pertanyaan saya, kalau orang mendengar Yesus ngomong begini, terus dia bertobat dengan segala yang Bapak bilang tadi apa metanoia atau apa, dia berubah pikiran, dia bertobat dari dosa dia, besoknya dia mati,
orang itu masuk surga. Masuk surga karena dia sudah bertobat. Tapi Yesus belum disalib loh Pak. Buka Matius pasal 9. Oke. Matius pasal 9. Matius Ayat? pasal. Dibaca aja Pak. Ayat berapa Pak? Ayat berapa? Baca aja dari ayat Semua? 1. Hah? Apa? Oh, sebentar Pak ya. Iya. Artinya mati sebentar. Ini baterainya berapa? Enggak sih. 65. Oke, udah live lagi. Udah, Mel? Terganggu. Belum. Ini udah ada yang ngikut nih. Oke, kita mulai sambung lagi ya. Iya. Tadi kenapa bisa mati ya? Matius 9 ayat 1 dan 2 aja. Ayat 1 dan 2 aja. Iya. Saya baca Pak ya. Iya. Silakan. Nah, ini nggak begitu baca nih. Oh, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, Iya. lalu menyeberang, kemudian sampailah ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Terus? Jadi kalau seseorang bertobat, berarti dia kan percaya kepada firman atau pernyataan yang keluar dari Yesus. Iya. Itu berarti dia diampuni dan dia mati masuk surga. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Ya. Kalau Bapak bilang orang yang bertobat itu, yang kemudian besoknya dia mati, Bapak bilang dia masuk surga, Ya. saya setuju sama Bapak. Ya. Kita sejalan Pak. Oke. Tapi permasalahannya Yesus pada ngomong itu belum disalib. Betul. Belum disalib nih. Dia Jadi, berkuasa. Pertanyaan saya. Ya. Jadi kalau gitu sebenarnya Yesus perlu disalib nggak buat orang yang mati itu? Urusan soal mati dan tidak. Bukan, Itu perlu disalib atau tidak? sebentar. Ya, saya mau jawab dulu yang pertama. Ya. Bahwa Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa, walaupun belum dia mati di atas kayu salib. Sebelum dia mati di atas kayu salib juga, itu dia sudah berkata, dosamu sudah diampuni. Ya. Terus? Nah, yang kedua adalah dengan matinya Yesus di atas kayu salib, bagaimana dengan dosa yang lain? Ya, dosa tadi. Seorang penjahat yang di kayu salib, ketika itu dia penjahat. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Yang seorang mencela, yang seorang memberikan pernyataan yang luar biasa. Yeah. Jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Jawaban Tuhan Yesus, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya. Apa artinya itu? Kejahatannya begitu luar biasa, tapi terbukti pernyataan yang singkat, simpel, sederhana. Yesus langsung mengeluarkan satu pernyataan yang sangat-sangat luar biasa. Hari ini juga kau bersama-sama dengan aku Ya, di Firdaus. dia sudah melihat Yesus disalib, Pak. Ya kan? Sudah, itu sudah. Oke. Sudah. Yang saya tanya ini, orang yang belum melihat Yesus disalib, dia bertobat dan dia mati, Bapak bilang masuk surga. Pertanyaan saya, Yesusnya kalau begitu, perlu disalib nggak buat orang itu? Yesus mati untuk dosa dunia. Terus? Yesus mati untuk dosa dunia. Artinya, dosa dunia itu dosa semua manusia sudah dihapus. Sudah dihapus. Sebelum Yesus mati pun, Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Kalau manusia bisa nggak Pak mengampuni dosa, Pak? Setelah yakin dulu bahwa Yesus sudah ampuni dosa kita, maka secara horizontal kita harus saling mengampuni dong. Kita baca Pak, Matius 6. Kita baca Matius. Iya dong. Ya, kita baca nih Pak, Matius 6. 6, silakan. Tolong. Ayat 14. Silakan. Ini kalau gini gue bacanya harus. Sedap ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ya. Berarti kita juga bisa mengampuni kan Pak? Sebentar. Hah? Bapak baca baik-baik
Konteksnya angkat dari ayat 12. Ya. Baca Ayo. dulu ayat 12. Oh, boleh. Ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan di sini tergantung manusia atau tergantung Allah? Maksudnya orang yang minta ampun? Iya. Iya. Tergantung manusia atau tergantung Allah? Kalau orang minta ampun kepada Allah, Allah yang mengampuni manusia. Baca baik-baik, coba Iya, baca ulang lagi. Iya sudah nih. Baca ulang lagi, baca. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Ya. seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Pengampunan di Matius 6:12 ini tergantung kepada apa yang dia minta, Iya. ataukah tergantung kepada dia mengampuni sesama baru diampuni? Loh, orang ini Pak, kita baca ulang nih Pak ya. Iya, baca dulu. Orang 16 doa itu. ini Ayat 12. mengajarkan supaya kita minta ampun kepada Bapa, Allah, ya. seperti kami juga mengampuni orang lain. Nah, makanya saya tanya, Ya. pengampunan yang orang tadi minta itu tergantung kepada apa yang dia minta dari Allah, atau tergantung daripada dia mengampuni sesama? Orang yang mengampuni orang lain, dosanya juga akan diampuni Bapa. Berarti, Itu kan Pak? Nah, berarti doa Bapa kami Matius 6:12 itu pengampunan tergantung manusia. kalau dia mengampuni orang lain. Iya, ya justru iya. itu. Makanya Jadi kalau ayat Bapak bersalah kepada saya, ayat 14 15 saya mengampuni itu Bapak, saya ayat akan diampuni Bapak. Jadi Nah, terus? sudah pas ayat 14 15 itu penjelasan dari ayat 12. Iya. Jadi Bapak. kalau kita mengampuni Ya, orang harus lain, konteksnya, jangan lepas konteks. oke, saya akan pakai konteks Pak. Kalau saya mengampuni dosa Bapak, dosa saya diampuni Bapak nggak? Sudah. Sudah. Sekarang orang yang mati itu, yang bertobat itu, dia masuk surga seperti kata Pak Kris. Sebab mati. Yesusnya belum disalib Pak. Hah? Yesusnya belum disalib. Oh, Yesus kan tadi saya bilang, Iya. Yesus Matius 9 ayat yang kedua bilang, Iya. dosamu sudah diampuni. Iya. Apakah orang- Yesus nggak bisa ampuni? Bukan. Pertanyaan saya, berarti Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat itu? Kan belum Kalau disalib, Pak. Yesus perlu mati dan tidak, itu kehendak Tuhan. Nah, kalau begitu, kalau Bapak pertanyaan begitu, Ya. bilang pernyataan begitu, orang yang tadi mendengar perkataan Yesus, kalau tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Dia bertobat, dia masuk surga menurut Bapak. Jangan, Berarti Ya. Yesus kan sebenarnya tidak perlu mati untuk orang itu. tidak. Nah. Tidak, beda konteks. Buktinya sudah masuk Sabar surga. dulu, beda konteks. Bukan, orangnya masuk surga nggak Pak? Beda konteks, Nggak, Pak. orangnya masuk surga. Pertanyaannya enggak. Orang yang bertobat ini, Beda konteks. sebentar, orang yang bertobat ini masuk surga kan menurut Begini Bapak kan? saudaraku, Ya. Pak Dondi baca baik-baik dulu Matius 9 ayat 2. Oh, sudah Pak. Kamu dosanya sudah diampuni. Sudah. Sekarang begini Pak, orang yang bertobat tadi mendengar perkataan Yesus, sebentar Pak. Berarti Sebentar, dia mati masuk surga dong? Iya. Ya, iya. Orang yang pertanyaan saya, Yesusnya perlu mati enggak? Sudah, itu jangan ditanya. Enggak, saya harus bertanya. Saya harus bertanya. Karena orang bisa mati dan dia masuk surga tanpa Yesus disalib. Orang itu bertobat dan tidak mempengaruhi karya Allah untuk dosa dunia dihapus lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Oke, kalau Bapak bicara begitu, Iya. berarti sebenarnya Yesus tidak perlu disalib untuk orang itu. Kalau Bapak bilang itu karya Allah, tunjukin ke saya, Pak. Karya Allahnya di mana? Maksudnya perintahnya, rencananya, pelaksananya dari mana? Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Kata Yesus, Pak, saya minta. Kan tadi saya bilang, pisahkan ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Ya. Ya. Yesus bilang bertobat. Paulus bilang, kalau kamu mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ya. baru kamu selamat. Di mana ayat itu? Roma 10 ayat 9. Ya. Ayo, saya baca. Saya baca. Nah. Roma 10. Saya jadi kayak pendeta ya, Pak ya. Roma 10 ayat 9. Jika kamu Sebab jika kamu mengaku dengan mulut. Nah, ini nih, pakai kamera nih yang agak lama nih. Saya bacanya harus di sini nih. saya baca Gimana aja. toh? Saya baca aja kalau gitu. Nah, Bapak yang baca. Roma 10 ayat 9. Mungkin kacamatanya perlu Harus ditaruh ini. kacamata harus dirubah itu. Oh enggak, masalahnya Bible-nya harus di sini, Pak, supaya yang nonton juga Sebab melihat. jika Sebentar, Pak. Bible-nya harus di sini. Oh ya udah. Nah, bisa nggak Pak kebaca? Oke, boleh. Bisa nggak toh? Oh, ketutupan kepala. Kalau gitu kita baca di laptop aja. Laptop aja, ya. 10 ayat 9. Bentar. Silakan Pak Kris bacain, nanti di laptop juga kelihatan, Pak. Bapak boleh pegang. Oh ya, bisa. Nah. Bisa. Roma 10 ayat 9. Tolong bacain. Nah, itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, Iya. maka kamu akan diselamatkan. Nah, itu ajaran Paulus bukan, Pak?
Ini bukan ajaran Paulus itu mengajarkan firman Tuhan. Enggak, ini ajaran siapa Pak? Ayat ini. Roh Kudus, ilham Roh Kudus yang disampaikan lewat Paulus untuk ditulis. Gini Pak, kalau Enggak, sebentar. Ini Bapak mau klaim Roh Kudus? Roh Kudus. Oke, ini Alkitab ini ditulis atas dorongan Roh Kudus. Oke. Bukan manusia. Ini perkataan siapa Pak? Dianggap perkataan siapa? Firman Tuhan. Enggak, itu dianggap perkataan siapa? Roh Kudus sama dengan Jadi Kristus. bukan Paulus. Paulus itu adalah perantara. Oke, jadi perkataan Atas Paulus dorong- bukan. 2 Petrus 1. Saya nggak nanya inspirasi siapa Pak. 2 Petrus 1 ayat 22, 20, 21, 22. Saya nggak nanya inspirasi siapa. Ini perkataan siapa? Paulus berbicara atas nama, Ini Paulus atas ya. nama Roh Oke, Kudus. Paulus. Kalau Matius 18 ayat 3 perkataan siapa Pak? Sama. Perkataan siapa? Itu perkataan firman. Firman siapa? Ya tadi yang sudah Enggak, yang dibaca. berkata siapa? Matius 18:3. Ya, tadi kan yang sudah dibaca toh. Iya, siapa? Perkataan siapa? Loh, itu kan Tuhan Yesus toh. Yesus yang ngomong. Ya. Sama nggak Pak? Kalau nggak bertobat, kamu nggak masuk surga. Kalau nggak mengaku Yesus Tuhan dan Saya Juru Selamat, tanya dulu. kamu selamat. Paulus diberi kuasa oleh Tuhan. Lebih kuasa siapa? Paulus diberi kuasa. Roh Kudus dikaruniakan kepada Rasul Paulus. Jadi Paulus lebih kuasa dari. Paulus menerima mandat itu dari Yesus. Oke. Terus Jadi kalau dia- menerima mandat dari Yesus, Dia berbicara firman ini itu berdasarkan mandat. Dia tidak sembarangan berbicara. Oke. Dia menyampaikan apa yang dia dengar, oke. apa yang dia lihat itu yang dia sampaikan di sini. Oke. Jadi Kalau nggak ada- begitu berarti kalau Paulus menerima inspirasi dari Yesus atau Roh Kudus, Nah, kita kembali ke sebentar konteks. Pak, sebentar. Saya lagi bicara nih Pak. Nah, jadi kalau Bapak bilang ini adalah inspirasi Roh Kudus Jelas. yang berbicara, sebentar Pak. Ilham Ya, Roh tolong Kudus. dengerin saya Pak. Ya. Kalau Bapak bilang ini inspirasi Roh Kudus yang dikatakan oleh lewat Paulus dan Bapak bilang Paulus menerima kuasa dari Yesus, Ya. berarti Yesusnya pelin-pelan kalau gitu. Oh, kok pelin-pelan? Nah, sekarang Yesus bilang kalau tidak bertobat nggak masuk surga. Di Roma 10:9, kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dibangkitkan Allah, kamu selamat. Makanya Beda apa sama Pak? Bapak selamat dulu. Nah, makanya beda apa sama ini? Bapak selamat dulu, baru belajar Alkitab itu masuk pengetahuan Saya kebenaran. tanya Pak, maksudnya sama nggak Matius 18:3 sama Roma 10:9? Kalau Pak Dondi belum selamat, Hah? Pak Dondi tidak akan ngerti ayat-ayat itu, Pak. Nah, gini Pak. Ayat-ayat itu membuat Bapak sendiri jadi bingung. Enggak, saya nggak Karena bingung. ya, Justru sekarang Bapak lagi bingung nih. Oh, Saya tanya. Loh, Saya tanya Pak, saya tanya ya. bagaimana Matius 9? Bagaimana Matius 9 ayat 2? Matius 9 kalau dia Apa? beriman Ya. diampuni. Sudah mati belum? Belum. Yesus sudah mati belum? Belum. Dia selamat nggak? Siapanya selamat? Yang tadi yang Orang yang lumpuh belum mati kan Pak? dia selamat nggak? Selamat kalau dia beriman. Berarti tanpa Yesus mati juga toh? Iya. Ya. Nah, terus berarti Yesus perlu disalib nggak? Yesus perlu dan tidak itu kemauan Allah. Tolong tanya. Tolong Pak tunjukin saya ayatnya. Allah minta Yesus supaya mati di atas kayu salib buat nebus dosa Bapak. Allah mengutus. Ya. Yohanes 3:16. Oke. Mana salibnya mati? Baca Nah, Yohanes. saya udah hafal. Karena begitu besar kasih Allah atas Ya. dunia ini, Ah. sehingga Dia mengaruniakan Anak yang tunggal. Jelas dong. Di salibnya Jelas. mana, Pak? Di salibnya mana? Sudah lah enggak. Itu salib itu adalah simbol daripada hukuman bangsa Romawi. Ada salibnya Sudah nggak, lah, Pak? sudah. Di Yohanes. Oh, enggak, jangan. Jangan itu. Jangan Pak, jangan gitu. Nah, Bapak jangan Sudah. menampilkan sendiri. Yohanes 3:16, di mana dia harus mati di atas kayu salib, Pak? dasar Pak Dondi tidak kuat. Silakan Kenapa ajarin tidak saya. kuat? Karena Ajarin terbukti ketika saya ajukan Matius pasal 9, Iya. Bapak tidak ternyata bertentangan dengan apa yang Bapak Enggak maksudkan bertentangan. di dalam Kalau orang Matius lumpuh, pasal 18. Kalau orang lumpuh, Udahlah. nanti dulu kan saya baru menjelaskan juga, Pak. Kalau orang lumpuh dia beriman, dosanya diampunin, betul Pak. Tapi dia belum mati. Begini saudaraku, Dia belum mati loh Pak. saya baik selamat dulu lah, karena Bapak ini masih orang berdosa. Saya bisa bertobat. Bapak sudah bertobat belum? Saya orang kudus. Bapak sudah bertobat belum? Sudah beres. Sudah bertobat. Sudah selesai. Sudah bertobat dari tidak Sudah, manusia. saya tidak berbuat dosa. Oke, sekarang kita bandingkan dengan perjanjian lama, Pak. Tidak usah bahas dulu perjanjian lama. Enggak, Itu gini. pengetahuan. Enggak, gini. Pengetahuan. Gini. Kita bahas. Bapak bicara, saya dengerin. Saya bicara, Bapak bahas dengerin. ini dari sini saja. Oke, karena yang Bapak tunjukkan di sini, ini semua perkataan Paulus. Pak. Jangan Pak Dondi. Ini perkataan Paulus Pak semua ini. Dondi belum percaya, jadi belum Memang bisa saya tidak mengerti percaya, apa. Pak. Buka 2 Korintus 3. Ayo silakan buka. Buka 2 Korintus Perkataan siapa, Pak? Yesus atau Paulus? Pokoknya itu firman Allah. Enggak. Paulus Paulus itu Yesus. sudah berbicara atas dorongan Roh Kudus. 2 Korintus Ayo. berapa? Ah. 2 Korintus berapa? 2 Petrus. Oh, 2 Petrus. Tadi Bapak bilang Buka 2 Korintus 3 Oh, 2 Korintus. 2 Korintus 3. ayat 14. Oke, perkataan siapa nih, Pak? Firman Allah
adalah ilham Allah. Pak, saya Roh nanya Kudus- inspirasi atau Roh bukan? Kudus berbicara atas Roh Kudus menyampaikan firman Allah kepada rasul-rasulnya untuk menyampaikan 2 kepada Korintus 3 manusia. berapa, Pak? Ayat 14-15 silakan. 2 Korintus 3 Ayat 14-15. 14-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Kalau Bapak sudah memiliki Roh Kristus, baru Bapak ngerti Alkitab ini, Pak. Selama Bapak dengar dulu, selama Bapak belum selubung belum diangkat, belum percaya pada Yesus, sampai ayam tumbuh gigi pun Bapak tidak akan bisa mengerti Alkitab. Oke, saya tanya sekali lagi, Pak. Ini perkataan siapa? Firman Allah. Ini ilham Saya Roh Kudus. tidak nanya ilham atau Tidak bisa, inspirasi, ini Pak. tertulis kan Ini kita. tulisan siapa, Pak? 1 Korintus, 2 Korintus. Ini firman Allah, ilham Allah Iya. kepada Rasul Paulus. Berarti untuk ini disampaikan perkataan Paulus, Pak, ya? kepada jemaat di Korintus. Iya, berarti perkataan Paulus ya? Ilham Allah. Iya, perkataan Paulus. Ilham Allah lewat Paulus. Oke, berarti perkataan Paulus. Bukan perkataan Paulus. Ini perkataan Tulisan. Roh Kudus. Roh Tulisan Kudus. Paulus. Roh Kudus. Tulisan Paulus. Boleh ditulis karena Roh Kudus menyampaikan firman Iya, dan ditulis iya. oleh Berarti perkataan Paulus ya, Pak? perkataan firman Allah. Oke. Roh Kudus. Sekarang Bapak bilang tadi ini 100% firman Allah, Pak ya? Buka dulu, buka Tunggu dulu. sebentar. Saya ingin mengingatkan Bapak. 100%. 100%. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Oke, supaya tidak lama-lama ya, Pak ya. Oke, silakan. Kan menarik. Iya, ini sangat menarik, Pak. Apa ini? Ini apa? Kitab suci Katolik. Saya Tunggu sebentar, Pak. Bapak dengerin saya dulu. kita ke sini Alkitab. Bapak dengerin saya dulu. Tidak, saya tidak akan bisa menerima. Oke. Saya sudah kunci. Oke. Di luar Alkitab itu ini saya tidak akan terima. Bapak buka dulu 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini yang punya Bapak pegang, Bapak baca. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayat 7. Oke. Pertanyaannya hubungan dengan Buka dulu, Pak. Buka dulu, Pak. Baca dulu, Pak. Aduh, bro. Ayo, buka Pak dulu. Dondi. Ayo, sama nggak dengan ini, Pak? Bapak, Gitu. ah, Sama nggak dengan ini? saya 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapak boleh baca banyak buku, tapi saya hanya berpedoman pada satu buku. Yang ini aja. Ini saja. Ini aja. Oke. Ini enggak. 1 Yohanes 5 Jadi ayat kalau 7. Bapak bandingkan dengan ini, Saya baca, sama nggak isinya dengan Bapak? tidak benar. Saya baca, Bapak sama nggak isinya? Saya Oke. bilang tidak benar. Bapak buka 1 Yohanes Saya 5 tidak ayat 7. terima itu. Bapak buka 1 Yohanes 5 Saya ayat pegang 7. ini. Iya, buka. Berani nggak Pak buka? Berani buka nggak? Loh, 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 5 7. 7. Buka. Berani dong. Ah, makanya saya baca sama nggak? Orang kudus kok anak Tuhan. Baca, Pak. Bapak kan masih ada selubung di mata. Saya baca sama nggak dengan percaya. itu? Saya baca sama nggak dengan itu? Sebab ada 3 yang Ya. memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Pertanyaannya apa? Saya baca sama Enggak usah. Enggak, Bapak baca. Enggak bisa. Saya tidak akan setuju dengan Bapak pegang. Bapak enggak bisa. Bapak pegang. Itu kan Alkitab Katolik. Iya, Bapak pegang. Bukan saya. Bapak pegang. Enggak usah. Bapak lihat. Saya tidak dengar itu. Saya baca. Anda usah, jangan berapologetika lah. Oh. Enggak usah. Jangan lari ke situ. Jangan alihkan. Bahas dari ayat ini saja. Kan iya itu Enggak, makanya. Sekarang saya minta Sudah, Bapak enggak buka. usah, Enggak mau. jangan. Bapak enggak mau buka. Saya sudah baca. Oke, sekarang saya baca, Pak. Enggak usah baca itu. Makanya Bapak tolong dengarkan. Enggak bisa. Sama nggak dengan itu, Pak? Tidak. Enggak sama dengan itu. Tidak benar. Tidak benar. Di luar Alkitab yang Oke. sudah tertulis tadi Sekarang saya tanya. Wahyu 1 ayat Oke, 3. sekarang saya tanya. Kitab Bapak yang itu ada berapa kitab, Pak? Sudahlah. Enggak, saya tanya Itu berapa kitab? pengetahuan. Enggak berapa kitab? Pengetahuan. Berapa kitab, Pak? Bapak selamat dulu deh. Tahu nggak, Pak, berapa kitab? Bapak belum selamat. Enggak, selamat Bagaimana itu Bapak nanti. mau mengerti Selamat Alkitab? itu nanti, Pak. Sekarang saya tanya, itu ada isi berapa kitab, Pak? Enggak, selamat dulu Nah, lah. Bapak tahu atau enggak? Kalau itu masuk dalam kategori 1 Timotius 2 itu ayat 4 bilang setelah selamat dulu baru memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya tanya Pak Kris. Pertanyaan soal berapa kitab itu masuk dalam poin yang Ya kedua. sudah, Bapak sebagai pendeta, saya tanya itu ada berapa kitab, Pak? Sudahlah. Lu enggak kenapa sudahlah? Bapak baca aja berapa kitab dalam. Saya bisa sebutkan. Begini Pak Enggak, Don. ini. Saudaraku, Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak itu berapa kitab? saudaraku belum
belum selamat itu masalahnya. Pak, masalah selamat itu nanti, Pak. Loh, nggak bisa. Itu urusan yang di atas, Pak. Nggak Masalah bisa, selamat. baru urusan di atas. Iya, sekarang Jadi itu berapa kitab? kalau Bapak Sekarang punya- berapa kitab itu, Pak? Kalau banyak dosa, Berapa kitab? banyak dosa. Kalau saya masuk banyak mana? dosa, saya tinggal bertobat. Masuk mana? Bertobat masuk surga. Masuk. Bertobat masuk surga. Kalau dosa banyak, Bertobat masuk surga. Nah, Bapak bertobat nggak? dasar pertobatannya apa? Bertobatnya karena kita menyesali perbuatan kita. Iman timbul Kita dari tidak- apa? Iman saya atas Tuhan yang Maha Esa, bukan atas Tuhan yang jadi Tuhan yang manusia. mana? Tuhan, Tuhan yang yang tidak jadi manusia, Pak. Iya, Tuhan yang mana itu? Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya sekarang Nabi Muhammad SAW. Tuhannya siapa? Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak buka Ulangan 6 ayat 4. Iya. Buka. Adonai Elohenu, Adonai. Coba buka dulu. Udah, saya udah hafal Pak di sini, Pak. Jadi Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. itu Tuhan Israel, Pak. Iya, Bukan betul. Tuhan Pak Doni. Sama. Sekarang gini. Mazmur. Oke. Mazmur. Oke. 187 ayat 19-20 mengatakan Oke. hukum Taurat itu, Yafir itu Oke. hanya khusus untuk Israel, bukan untuk Oke, Pak sekarang Doni. ini kitabnya orang Yahudi, Pak. Gak usah, saya nggak Loh, kok nggak usah? Nggak usah. Katanya bukan Tuhan saya. Kita bahas dari sini. Katanya bukan Tuhan Kita saya. kembali ke topik. Jangan Nanti dulu, Pak. Nanti dulu. Ini Sudah. keselamatan juga. Keselamatan. Sudahlah, kan Oke. dari sini Sekarang saja. gini, Ini punya saya, Pak. Oh. Ini Saya tidak akan terima ini yang itu. jadi perjanjian lama, Pak. Nggak, saya nggak. Ini perjanjian lama Bapak nih. Saya hanya baca firman Tuhan Keluarin, Pak, kitabnya. yang di Alkitab aja deh. Keluarin. Kitab Bapak keluarin. Gimana Bapak nggak tahu isi kitabnya ada berapa? Sudahlah, itu pengetahuan. Iya udah Bapak nggak tahu. Saya Bapak nggak tahu. saya akan siap ajarkan Pak Dondi. Ah. Asal Pak Dondi mau. Boleh ajarin saya kitab Ah. Protestan berapa kitab? Bukan, Bapak belum percaya bagaimana saya mau ajarkan Justru Bapak bikin saya pengetahuan. percaya, Pak. Bikin saya percaya, Pak. Bapak kalau bikin percaya, Bapak percaya dulu Yesus. Enggak dulu, saya percaya dulu berapa kitab. Iya, percaya dulu kepada Yesus. Nanti, Pak, nanti kalau Bapak Udah, bisa ajarin oh, saya, nggak baru bisa. saya percaya Yesus. Udahlah. Udah, Pak, nggak bisa yang jawab. namanya orang akal dulu, Pak, baru iman. Masa iman dulu, Begini, Pak? Pak. Oke. Bapak percaya dulu lah. Untuk selamat dulu, syarat tadi saya sudah kasih tahu. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, ada 2 kehendak Allah. Allah mau supaya manusia selamat. Oke. Baru yang kedua memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ah. Yang Bapak bahas, mohon maaf ya, yang ada di YouTube Bapak itu saya sudah lihat. Hampir 99% itu pengetahuan. Nah, memang harus pengetahuan, Pak. Tapi bukan. Nah, sekarang Bapak mau beriman tanpa pengetahuan. 2 Korintus 2 Sekarang Bapak mau beriman tanpa pengetahuan. beriman kepada firman Allah Iya, ini. tanpa pengetahuan. Pengetahuan nomor 2. Ah. Keselamatan Sekarang kalau dulu. pengetahuan nomor 2, saya tanya Nggak ini bisa. ada berapa kitab, Pak? Gak bisa. Berapa kitab? Saya akan ajarkan Bapak. Tolong ajarin saya ini berapa kitab? Saya akan ajarkan, tapi bukan sekarang. Oke. Yang sekarang saya mau aja. sampaikan itu yang Sekarang penting. aja, Pak. Begini, saudaraku. Gini. Bapak percaya dulu dong. Kalau Saya, Bapak nah, percaya, saya gini, saya akan percaya kalau Bapak punya pengetahuan. Loh, yang pertama iman dulu. Enggak, pengetahuan dulu, Pak. Nggak bisa, di Enggak. mana? Sekarang Bapak mau bilang Yesus, tapi Bro. Bapak nggak tahu ini sih berapa kitab gimana? Pak Doni masa masuk sekolah dulu baru mendaftar. Loh. Mana yang benar? Yang benar dulu baru belajar Islam. Ya begitu. Sekarang Bapak udah tahu belum ini berapa kitab? Pernyataan Pak Doni tadi itu berhubungan pengetahuan. Betul. Saya Justru hanya kalau bisa kita nggak menjelaskan tahu itu. isinya, bagaimana kita mau percaya? Saya bisa menjelaskan. Oke, sekarang ini berapa kitab? Ini Saya berapa bisa kitab? jelaskan. Nah, coba berapa kitab, Pak? Gak usah lah, kayak itu masuk pengetahuan untuk apa bahas Betul. itu. Justru- Kita bahas intinya, fokusnya di Nah, konteks bahasan intinya nanti kita. akan masuk, Pak. Percuma, Pak. Ini berapa kitab, Pak? Percuma, Pak. Ini berapa kitab? Saya tidak akan Ini jawab. berapa kitab? Saya tidak jawab. Ini berapa kitab? Saya tidak jawab. Biarpun Bapak 1 Korintus Saya pengen tahu Bapak punya pengetahuan atau enggak? 1 Korintus 13 mengatakan, Oke. Ya. Kata Paulus bukan? biarpun Bapak itu punya menguasai semua bahasa, Pak, yang saya punya ikutin pengetahuan. perkataan Yesus, Pak. Kalau tidak punya kasih, nol besar. Yang saya Gong. kutip perkataan berguna. Yesus, Pak. Yang Nggak saya ada kutip itu. perkataan Yesus. Oke, sekarang gini. Ini berapa Jadi kitab? Bapak tidak bisa buktikan apa yang saya jelaskan tadi. Yang saya tanya dari Apa? mulai dari Matius 9 Bapak Iya. tidak bisa jawab. Saya sudah jawab. Ah, Orang yang beriman, dosanya diampunin. Tapi orang lumpuh itu kan belum mati, Pak. Maaf Bang Doni, Bapak ini kan tadi bilang Saya tanya. saya berdosa juga, saya tidak berdosa. Ini bingung Loh, saya. enggak bingung. Kalau Bapak nanya saya berdosa, Ya. saya bisa orang berdosa. Itu membuktikan Tapi kalau saya bahwa bertobat, saya bisa masuk surga, Pak. itu artinya bahwa Bapak itu belum percaya. Saya tidak percaya Tuhan yang jadi manusia, Pak. Ya itu urusan Bapak. Nah, makanya sekarang saya tanya Bapak ini berapa kitab? Bapak selamat dulu baru Bapak Saya Bapak ajarin belajar. atau enggak, Pak? Saya ajarin.
Tidak perlu ajar Saya saya. ajarin mau nggak? Saya diajarkan oleh Roh Kudus. Oke, sekarang saya ajarin mau 1 nggak? Yohanes 2:27 buka. Ayo, 1 Yohanes 2. ayo buka. 1 Yohanes 2:27. Tapi kalau saya suruh buka 1 Buka Yohanes dulu, 5:7, Bapak sudah. mau ya? Ah. Bapak mau nggak? 1 Yohanes 5:7. Ya kan tadi sudah. Ayo, 1 Yohanes 7, 2 ayat 7. Baca 1 Yohanes 2 ayat 27. 27. Baca. Oke, sekarang 27. Baca. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena Ya. itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Saya nggak perlu diajar sama Bapak. Ya udah saya tanya ini berapa Tugas, kitab? tidak setugas saya datang untuk Yang ini berapa kitab? menjelaskan keselamatannya dulu. Yang ini berapa kitab? Itu pengetahuan. Yang ini berapa kitab? 1 Timotius 2 ayat Bapak 4. tahu ini? Pengetahuan ini masuk Bapak nggak pengetahuan. tahu? Bapak nggak tahu? Saya lebih tahu dari Bapak. Oke, tunjukin ke saya, ajarin saya Pak. Bapak selamat dulu. Berapa kitab ini Pak? Ya, Bapak sendiri tidak. Saya nanti akan selamat kalau saya sudah Ayo. memilih Yesus, kalau saya percaya. Nah, sekarang kalau Bapak bilang selamat, Yesus ternyata tidak perlu mati untuk Begini. orang yang bertobat mati Begini itu. bro, nggak usahlah berapologetika. Loh, harus berapologetika Bapak Pak. masih orang berdosa, masih ragu-ragu Saya juga. bisa bertobat, Bapak bertobat nggak? Dasar pertobatannya apa? Karena saya menyesali perbuatan saya. Mana bisa masuk surga? Nggak ada Bisa, itu. kata Yesus. Nggak ada. Kata Yesus apa Pak? Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Percaya pada omongannya Yesus, Percaya. bukan pada perbuatan Bapak. Tapi Yesus di sini Sabar mana ngaku dulu, Tuhan? nggak ada. Enggak, Yesus di sini mana ngaku Tuhan Pak? Sudah. Buka Yohanes 5 ayat 31 32. Ayo, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sabar dulu, jangan salah lagi. Lah, 5:30. Jangan salah. 5:30 saya lebih baca banyak nih dong. Pak, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang salah dari saya? Baca dulu baik-baik. Oke, sekarang Tenang Bapak yang baca. dulu. Bapak yang baca. Baca baik-baik. Bapak yang baca. Bacain saya. Saya kasih tahu. Bacain saya Pak. 1 Korintus 13 Enggak, Yohanes 5, 30, 31 bacain ayat saya. 1, kalau tanpa 2 orang Iya, saksi. sekarang bacain saya. Bacain Kalau saya. tanpa 2 orang saksi, maka Iya. satu perkara itu enggak sah, Pak. Iya, sekarang bacain saya. Yohanes Jadi 5, Tuhan 30, Yesus- 31. Bacain Pak. Kalau Bacain. untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, di mana Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan? Kalau Yesus katakan bahwa dia Tuhan, maka kesaksian itu tidak benar. Harus orang lain, berarti minimal harus 2 saksi yang memberi kesaksian. Ada kata-kata Tuhannya? Udah KO, Ada sudah. kata Tuhannya? Udah selesai. Ada kata Tuhannya Pak? Sudah selesai. Tadi berapa tadi? Yohanes berapa tadi? Udahlah. KO benar Pak? KO. KO dari mana? Di mana? Kesaksian sebagai Tuhan Pak. Sorry. Kesaksian sebagai Tuhan atau Sudah sebagai apa? bro. Artinya begini. Apa coba? Ayo di mana? Udah Korintus. Ini mati nih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ayo. Yang mana tadi yang ada kesaksian Tuhan? Jadi begini aja. Kesaksian Tuhan mana tadi Pak? Jadi begini saja. Tunggu. Sudahlah, Kesaksian udah. Tuhannya mana? Udah. Jadi begini. Kesaksian yang ada 2 saksi Tuhan itu mana Pak? Begini Bang Dondi. Iya, Ya, Pak Dondi. Kris tolong tunjukin Sebaiknya- saya. Kalau sebaiknya- bersaksi dengan Tuhan dengan 2 saksi di mana Pak? Sebaiknya kembali ke sini dulu dah. Ya nanti dulu, Kembali nanti ke dulu, konteks. nanti dulu. Ini pengetahuan semua yang kita bahas. Tolong dibacain tadi yang ada kesaksian saya Tuhan mana? Sudahlah. Loh kok sudah lah, berarti nggak ada. Lah katanya Bapak bilang Bapak tahu. Lah tadi kan saya Yohanes 5:30, terus kenapa Bapak lari ke Korintus? Salah bukan 30. Ya sudah berapa? Salah. Bapak 30 salah 31. Tadi Bapak bilang 30 31. Salah. Berapa? 31 32. Oh, 31 32. Oke, sekarang kalau ada Tuhannya baru. Kalau tidak ada Tuhannya Oh. gimana, Pak? Bukan soal tidak ada Tuhan. Saya baca nih, Pak ya. Saya baca Itu nih ya, soal 30 kesaksian. 31 32 nih. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, mana Tuhannya? Kalau dia bilang dia Tuhan, itu Iya. kan pertanyaan Bapak. Saya baca lagi nih. Nah, Maka kesaksianku tidak benar. Iya, karena itu kan Mana kata Tuhannya? Ya, Bapak yang bilang Tuhan toh, bukan dia. Nah, sekarang Yesus ngaku nabi nggak di sini, Pak? Tanya saya tanya. Yang ngomong Tuhan kan Pak Dondi. Kan saya Bukan tanya, Yesus. di mana Yesus ngaku Tuhan? Karena Yesus berkata bahwa kalau dia sendiri bersaksi, kesaksian kalau dia bilang dia Tuhan, maka itu tidak benar. Loh. Harus ada, sabar dulu. Iya. Jangan Enggak, saya nunggu pernyataan Bapak kesaksian Yesus Tuhan. Udah. Itu Bapak melintir. Udah salah. Sekarang Yesus ngaku nabi ngaku nabi nggak? Dia bersaksi kalau dia sendiri yang ngomong. Saya baca aja nih Pak, saya baca itu nih, tidak saya baca benar. ini biar para Harus penonton, ada 2 orang saksi, Pak. biar para penonton juga baca nih Pak. Yohanes 5 31 32. Ya. Sabar dulu, dari pertanyaan Bapak kan bicara Yesus ngomong. Saya bacain Tuhan, Pak. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikan tentang aku adalah benar. Artinya orang lain yang bersaksi bahwa dia Tuhan. Yang mana? Tapi kalau dia bersaksi bahwa dia Berarti Tuhan, itu Yesus tidak tidak benar. mengaku sebagai Tuhan kan? Bapak yang bilang Tuhan. Kan saya bilang Gak di bisa, mana Yesus salah. mengaku sebagai Tuhan. Justru karena kalau Oke. dia mengaku dia Tuhan, Sekarang- kesaksiannya tidak benar. Sekarang Yesus mengaku Harus sebagai nabi enggak? orang lain yang Sekarang bersaksi Yesus mengaku tentang sebagai dia. nabi enggak? Ah,
Sekarang Yesus ngaku sebagai nabi Sudah, enggak? kembali ke konteks. Enggak, saya Nah, tanya. Kembali ke konteks. Ini Ntar dulu, Pak. pengetahuan. Ntar dulu. Bapak percuma belajar ini semua ini Oke. menyesatkan pikiran Bapak. Sekarang di mana Jangan Yesus terlalu ngaku banyak. sebagai nabi? Banyak meramu, banyak ajaran yang masuk yang merusak ini pikiran Kalau Bapak saya yang tanya sehat. Bapak nggak bisa jawab, kenapa lari ke sini? Bapak Terus, belum Pak. percaya. Bapak Memang belum percaya, Pak. Ya udah kalau Nah, belum percaya selesai. Ya Ya udah. Sekarang Sudah selesai. Di mana Yesus ngaku nabi? Ya udah berarti Bapak belum percaya. Oke. Sudah. Sudah cukup. Cukup. Saya bacain ini, Pak. Nah, enggak perlu dibaca. Bapak mau denger nggak Saya apa-apa? nggak Ini mau. buat penonton, Pak. Buat penonton. Loh, untuk apa? Enggak, Bapak semua denger nggak apa-apa. Ini kan buat penonton. Itu Alkitab siapa? Ini punya Katolik. Ya bukan punya saya. Bapak punya yang ini dari mana? Loh, ya Dari sudah, mana? Dari sudah mana, lah. Pak, ini? Itu pengetahuan. Dari mana? Dari mana ini? Sudahlah Pak Doni. Ini dari mana, Jangan Pak? coba-coba Enggak, saya meminta. tanya. Ini dari mana, Pak? Kembali ke konteks ini. Enggak, saya tanya ini dari Bapak mana nggak- asalnya? Bapak nggak bisa bertanya tentang Kenapa? ini pernyataan Nanti, saya. Pak, itu nanti, Pak. Nanti, tenang aja. Ini dari mana, Pak? Sudahlah. Bapak nggak tahu ini dari mana? Bapak boleh diskusi dengan pendeta yang lain bahas ini. Bapak nggak tahu ini Kalau dari saya mana? tahu. Sudah. Kita Bapak dari sini, Pak. Titip. Kita Bapak Ini- dari sini. Lah, itu menurut Bapak. Ini lihat nih, Pak. Sudah, Nih. ya enggak, saya Dari nggak mau- mana? Itu kan Bapak yang buat. Ini, saya yang buat. Ini Sudah saya beli lah. Pak di Kanada ini. Orang yang buat. Oke, sekarang saya bacain. Orang itu tidak berbicara. Sekarang saya atas nama bacain Allah. buat penonton, ya. Nggak usah. Bapak mau denger nggak denger? Bapak silakan. Baca yang di sini bukan baca yang di situ. Saya bacain, Pak, yang di sini. Oke, saya bacain. Ya udah, itu Bapak tutup. denger ya. Ntar dulu, Pak. Tenang aja. Jangan pakai referensi di luar kitab suci ini. Tenang aja, Pak. Tenang aja. Saya bacain nih. Pak Dondi, 1 Yohanes 5:7. Dengerin, Pak. Bapak boleh jago sama pendeta Dengerin, yang Pak. lain, tapi jangan sama saya. Oh, oke, sekarang saya ini berapa kitab? Udah. Bapak belum percaya bagaimana saya mau jelaskan. Enggak, saya tanya Bapak kalau Cuma, jago, kalau Bapak jago nih berapa Udahlah. kitab? Berarti Bapak belum jago kalau Pak Dodi sudah menyatakan bahwa Bapak belum percaya. Ya Oke, sudah, ya kalau belum sudah percaya, makanya bagaimana? nih saya bacain, Pak. Bagaimana? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Saya tidak Bapa, mau Firman bahas dan soal Roh Kudus, pengetahuan. dan ketiganya adalah 1 dan 3 yang memberi kesaksian di bumi. Saya bacakan, Pak, ini, Pak. Kita bahas dulu tentang keselamatan dah. Sebagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani. Saya 1 tunjukin di sini. Saya tunjukin di Timotius sini. 2 ayat 3 dan 4 itu Saya kuncinya. bentar, Pak. Saya tunjukin di sini, Pak. Biar penonton juga lihat. Ya, Biar teman-teman Bapak juga lihat. ya penonton kan sudah ngerti ya, buktinya Bapak sudah Bapak tidak bisa menjawab. Menjawab Ya, apa? ya, sudahlah. Bapak belum percaya kok. Loh, memang nggak percaya, Ya kenapa saya harus sudah, jawab? berarti Bapak masuk neraka ya Oke, udah. masuk neraka kan saya di sini, Bapak. Bagaimana mungkin Saya bacain dulu, orang Pak. berdosa Saya bacain dulu, Pak. Bapak tolong diam dulu. Bapak tolong diam dulu. Sabar, ini kitab suci. Iya, ini saya bacain ini. Pikiran Allah ini. Iya. Masa pakai pikiran Bapak yang masih berdosa. Ini Bapak tulisannya mau- dari nggak Bible, usah, nggak usah. Ini Bible. Saya tidak akui itu. Ini dari mana? Ini punya ini. Ini dari mana? Sudah, ini saya pegang. Ini dari mana? Asalnya kalau nggak dari sini, Pak. Kita sudah sepakat Kejadian sampai Wahyu. Ini dari mana? Sudah Asalnya kalau lengkap, bukan dari sudah- sini, Pak. Itu Bapak Berarti Bapak nggak tahu kalau kita Bapak dari Katolik. Bapak tidak perlu. Pendiri Protestan siapa, Pak? Pendiri Protestan siapa? Gak usah. Masalah keselamatan. Martin Luther ngambil kitabnya dari mana, Pak, kalau nggak dari sini? Masalah keselamatannya Bapak. Martin nggak bisa Luther jawab. ngambilnya dari mana, Pak, kalau nggak dari sini? Percuma, Pak, saudaraku. Bapak dari mana ini? Kalau Bapak mau beriman, Bapak bilang selamat masuk surga berdasarkan Udah ini. selesai. Saya tanya, Pak, ini dari mana asalnya? Pemirsa sudah dengar. Saya bacain dulu, Pak. Saya kira sudah. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang Nah, paling tua. itu pikirannya Dan dia. Ini kitab ini, Pak. Pikirannya manusia. Ya, biarin aja orang yang mau tulis itu. Kita bahas Ya manusia. biarin aja, saya mau bacain buat penonton. Kita bahas pikiran Allah. Bagian ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan Pak kuno, bahkan Dondi. tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Pak Dondi, Bapak tolong dengerin tadi dulu. sudah mengakui bahwa Bapak belum percaya. Bapak dengerin dulu, Kalau Pak. Bapak belum percaya, bagaimana bisa Bapak Ya, Bapak dengerin dulu mengerti aja. firman Tuhan? Bagian ini, Pak, ini kiranya aslinya kitab- sebuah catatan kitab- di pinggir halaman Kitab suci salah satu ini naskah pikiran terjemahan Allah, Pak. Latin yang Bapak nggak menghargai ini, Pak. Sabar, pikiran Allah, Pak. Ini kitab suci bukan, Pak? Kitab saya tidak akui itu. Lah, Saya ini dari tidak- mana? Ini dari mana? Saya pegang yang Saya tanya ini dari mana? Sudah kita udah sepakat. Dari mana ini kalau nggak dari sini, Pak? Wahyu 1 ayat 3 bilang Dari apa? mana itu dari? Wahyu 1 Itu ayat dari 3 mana? Sudah. Yang nyusun itu siapa, Pak? Sudahlah, nggak usah berapologetika dengan Berarti saya. Bapak nggak tahu. Saya baca lagi, Pak. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin, Pak. yang kemudian, Pak jangan pegang Bapak, jangan begini. pegang saya, Pak. Begini, Pak Jangan Dondi. pegang saya, Pak. Pak Dondi kan belum percaya. Tunggu, Pak. Bagaimana mungkin Bapak Bapak boleh ngomong kalau saya udah bisa ngomong baca ini, Pak. belum mengerti firman Tuhan? Iya, Bapak nanti ngomong kalau saya udah baca ini, ya. Sudah, saya nggak Enggak apa-apa, bukan Saya buat Bapak, tidak bukan buat butuh. Bapak, ini buat penonton. Nggak usah. Buat penonton. Penonton itu Ini channel mau- saya, Pak. Penonton itu Ini channel saya, Pak.
Iya, tapi bicara yang Ya udah, yang Bapak ini. sudah ngomong tadi, udah dengerin. Sekarang saya mau baca. Untuk apa? Untuk penonton. Ya, untuk Ya apa sudah itu? dengerin dulu. Kenapa Penonton Bapak nggak mau mendengar dengar? ini ajaran Ya sesat. sudah, dengerin dulu Pak. Mendengar ajaran sesat. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bapak boleh berdiskusi dengan yang lain. Pasti tidak. Tapi kalau asli, dengan Pak. saya kita kembali. Saya Sudah. bagaimana mau berdebat sama Bapak? Bapak ini jumlahnya kita berapa aja nggak tahu. Bapak belum percaya. Enggak. Bagaimana? Bukan masalah percaya atau tidak. Bapak ini kan Kalau Bapak mau percaya kepada ini, Bapak harus tahu dong isinya. Pak Dondi ini mau belajar yang materi yang mahasiswa, sementara Bapak belum jadi Oke. belum lulus SD. Kalau Bapak bilang jago. Sabar dulu. Kalau Bapak Itu- bilang itu, jago. Oke. Itu ada Oke, kalau Bapak ada bilang jago. sistemik. Kalau Bapak bilang jago, satu ayat Pak di dalam Sudah tadi. Saya mau tanya Pak. Saya mau Pertanyaan. Bapak bilang bahwa Bapak Saya mau sendiri tanya. belum pasti masuk surga. Ya Satu sudah. kitab ini yang Sudahlah. mengajarkan Trinitas di ayat mana Pak? Sudahlah. Ini Nggak tahu. pengetahuan. Nggak Saya tahu. tidak mau jawab. Loh, ini kan Ini kita kitab apa katanya? kembali konteks dulu. Oke, sekarang kembali ke sini. Iya. Ini perkataan siapa? Paulus atau Yesus? Firman Allah, Firman Allah. ilham Roh Kudus. Yang nulis siapa? Ilham Roh Kudus Sama lewat nggak dengan Paulus. Matius 18:3? Sudah, itu firman Allah. Sama nggak dengan Ilham perkataan Roh- Yesus? Firman Allah. Ya, firman Ilham Allah. Roh Kudus. Berarti pelin-pelan Allahnya. Tidak. Nah, kalau tidak Bapaknya- pelin-pelan, berarti Yesus mengajarkan yang lain dengan Paulus. Pikiran Pak Dondi yang pelin-pelan. Nah, kalau nggak pelin-pelan, Allah tidak pelin-pelan. berarti Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat? Sudahlah, kembali Oh, lagi. sudahlah, gimana? Bagaimana saya Orang Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat dan mati Begini, itu? saudara, Perlu nggak? bagaimana saya mau jelaskan pada orang yang belum percaya? Bikin saya percaya, Pak. Iya. Bikin saya percaya. Ya percaya ini dulu. Ini Paulus, Pak. Saya nggak percaya Paulus, Loh, Pak. lalu kalau gitu mau percaya siapa? Percaya Yesus. Ya. Ini kan firman Yesus juga yang lewat Paulus. Bukan, ini tulisan Paulus. Oh, Pak. nggak bisa. Nggak bisa gimana? Ini tulisan Paulus. Bapak baca dulu. Ya, mana? Baca mana? 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius Paulus atau bukan, Pak? Sudahlah. Saya tanya dulu Itu dong. rasul. Iya, Paulus bukan. Jangan bantah loh. Saya tanya Paulus Sabar bukan. dulu. Saya tanya Paulus atau bukan? Paulus itu rasul Tuhan Yesus. Saya yang nggak nanya dia diangkat. rasul atau bukan, Pak. Dia Paulus bukan? Dia Paulus adalah bukan? rasul. Oke, Paulus. 2 Diangkat, Timotius Pak. berapa, Pak? 3 ayat 16. 16. Oh, itu ayat sisipan, Pak. Alah, enggak Sudah usah. dirubah. Itu pikiran Bapak. Bukan yang ngomong Isaac Newton, Pak. Nggak ada. Nah, ini saya tunjukin. Enggak, saya nggak perlu itu apa? Isaac Newton bilang 1 Timotius 3:16 ayat Saya 10, Pak. tidak butuh di pikiran dia. Loh, Saya hanya mau pikiran pinteran firman. Bapak? Nggak Apa Isaac ada. Newton pinteran mana? Nggak ada. Pinteran mana, Pak? Nggak ada itu. Bapak sama Isaac Newton pinteran Nggak mana? ada. Dia belum percaya. Udah percaya dong. Nggak ada. Kristen, Pak. Bagaimana Bapak buktikan Orang dia Kristen percaya? ini. Iya. Bagaimana Bapak bisa buktikan? Ini saya tunjukin. Bapak sudah uji imannya. Saya tunjukin. Saya Sudah. tunjukin. Sudah uji imannya. Saya nggak bilang uji imannya, saya bilang Oh, Newton bisa. bilang 1 Timotius 3 Baca 1 itu ayat Tesalonika 5. sisipan. 1 Tesalonika Nanti dulu, 5, Pak. Nanti dulu, 21. Pak. Nanti dulu. Ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Isaac Saya nggak Newton. butuh ini. 1 Timotius 3:16. Ini tafsiran orang. Saya Iya. tidak mau. Pinteran mana Bapak Nggak sama Isaac bisa. Newton? Saya diajarkan Roh Kudus. Pinteran mana Bapak sama Isaac? Saya. Pinteran Bapak. Saya Bapak diajarkan menciptakan Roh Kudus. hukum apa? Nah, sudahlah. Hukum apa Bapak ciptakan? Sudah, jangan lagi Hukum gravitasi Ini Bapak ciptakan? mengalihkan Enggak. semua pertanyaan Bapak. Karena alihkan. Bapak sebutkan Udahlah. 1 Timotius 3:16. Percuma, Pak Doni. Saya langsung kasih ini, Nggak Pak. usah, jangan Ayat begitu. sisipan, Pak, itu, Pak. Bapak jangan, Yang ngomong bukan jangan saya. mengalihkan. Dari pertanyaan 1 belum selesai, Bapak alihkan pertanyaan yang Kan lain. Bapak saya kasih Padahal Bapak kasih ayat. kita kembali ke konteks. Iya, Bapak kan kasih ayat. Bapak lari-lari terus. Bapak kasih ayat Bagaimana kan? Bapak 1 bisa 3:16 kebenaran? kan? Nggak bisa, Saya udah. buktikan itu ayat Udah palsu. selesai. Orang belum percaya, belum akan ngerti. Ya firman. udah, yang mana lagi Pak yang nggak palsu, Pak? Yang mana lagi? Nah, ada. Kamu harus Ini percaya. kata Isaac Newton, Pak, bukan kata Harus saya. Nggak ada itu. Dia Ya sudah, belum- ini pinteran mana Bapak Nah, sama dia? Saya diajarkan Bapak Roh bikin Kudus. hukum apa? Saya diajarkan Roh Bapak Kudus. bikin hukum apa? Sudahlah, udah. Ini orang nomor 3, Pak, yang paling punya pengaruh Itu di dunia, menurut Pak. Bapak. Bukan menurut saya, Ya, menurut Michael H. Hart. Bapak bangga-bangga dengan ini. Ini semua nggak ada artinya, Pak. Loh, Bapak kitabnya dari mana? Nggak dari sini. Kitab Bapak dari mana? Kalau nggak Sudahlah, dari sini. cukup, Pak. Cukup. Percuma, Ini Pak. paling sedikit, Pak. Nggak nyambung. Saya ajarin, Pak. Saya nggak perlu. Saya ajarin. Saya roh yang ajar. Ini 66 kitab. Sudah, saya Ini 73 kitab. pengetahuan saya nggak perlu. Itu Ini nomor 2. 78 kitab. Bapak belum percaya bagaimana Bapak mau Ini mengerti 81 kitab. firman. Nggak usah. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Saya tidak butuh itu. Yang Bapak mana yang jalan. bukan firman Tuhan? Sudah, itu bukan. Berarti yang ini bukan. Bukan.
Nah, ini dari mana? Yang menambah itu Ya, ini dari mana? apa? Ini dari mana? Sudah ini dari mana? ilham Allah. Iya, dari mana? Ilham Allah. Asalnya dari mana kitab ini? 2 Korintus pasal 3 Asal kitab ini dari mana Pak kalau nggak dari 2 sini? Korintus 3:16. Iya, ini dari mana? Bapak jangan berdalih. Yang susun ini Jangan siapa? beralih. Yang susun ini siapa? Gak usah jangan Enggak. berdalih. Yang susun ini siapa? Bapak sudah tidak Yang susun ini siapa, Pak? Bapak tidak bisa lagi menjawab pertanyaan yang saya ajukan dari Apa kitab coba? suci. Yang mana? Bapak lari ke kitab-kitab itu. Yang mana Untuk pertanyaan apa? Bapak? Pertanyaan Bapak yang mana? Ah, Pertanyaan Bapak yang mana? udahlah, Sudah semua, Pak. Yang mana yang saya belum jawab? Udah hukumlah lari ke ini. Yang mana yang saya belum jawab? Ya Yang udah. mana yang saya belum jawab? Udah Pak Donde. Yang Lebih mana baik yang Bapak belum saya rendah jawab? hati, Yang mana? Rendah hati saja. Enggak. Terima, Saya dengar coba dulu rendah hati nih, Injil. Pak. Saya rendah hati nih. Dengar Injil Oke. supaya selamat. Saya rendah hati nih, Pak. Supaya Bapak masuk surga Pertanyaan dulu. Bapak mana yang belum saya jawab? Baru kemudian masuk surga dulu, baru Bapak belajar Alkitab. Kalau Bapak belajar, Oh. Bapak mengandalkan diri sendiri. Oh, jadi masuk surga dulu Saya baru belajar ya, Pak ya? iya dong. Oh. Ya memang satu Jadi Bapak bukan belajar dulu baru masuk surga nanti. Enggak dong, saya diajarkan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak harus masuk surga dulu. Bapak belum diajarkan sama Roh. Berarti Bapak belum masuk nggak surga, ngerti. belum belajar dong, Pak? Oh, saya sudah pasti. Sudah masuk surga belum? Pak pasti. Sudah belum? Pasti nama sudah terdaftar di Sudah surga. belum? Sudah. Berarti belum belajar dong? Sudah terdaftar Berarti di belum surga. belajar dong? Saya diajarkan Kan Roh. tadi Bapak bilang Roh masuk Kudus. surga dulu baru belajar. Ya, 1 Timotius 2 ayat Kan 3 Bapak dan 4. bilang masuk surga dulu Itulah baru yang belajar. baik dan yang berkenan Oke, pada Allah juru oke. selamat kita. Oke. Yang menghendaki Sekarang, supaya manusia selamat. Bapak bilang masuk baru surga yang dulu, baru kedua belajar. memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terus? Belajar itu nomor 2. Oke. Nomor 1 itu dengar Injil dulu supaya selamat. ya. Itu maksudnya. Ini ada Injil palsu Pak di dalamnya Pak. Bapak kata Bapak. Kata ini. Kata Bapak. Ini saya bukain Pak. Iya, Kalau Bapak mau baca nih. Bapak boleh bersetuju dengan ini. Pasti tidak Tapi asli. Loh, sekarang Bapak kitab ini dari sini. Terus Bapak nggak terima ini. Lalu Sudah. Dalil Bapak semua sudah dipatahkan. patahkan sama siapa? Saya sudah patahkan. Patahkan dari mana? Ini Bapak Bapak belum baca percaya. belum? Bapak belum Enggak, percaya ini Yesus. bukan masalah percaya nggak percaya Pak. Bapak belum percaya Ini Yesus. ayat tidak asli. Bapak belum percaya Yesus. Bagaimana mau mengerti semua ini? Ini yang bilang tidak asli Pak, bukan saya. Bapak sudah tahu siapa yang bilang ini? Ini gerejanya. Siapa gereja Ini siapa? yang bikin AND. Ini Ya, keluarin Bapak nomor. nggak percaya sama orang. Nih Pak, baca nih. Ini yang ngeluarin siapa? Departemen Agama Republik Indonesia. Oh, ya. Bapak nggak percaya nih, resmi. Saya tidak percaya. Departemen Agama RI Pak. Bapak sekali terpengaruh dengan tulisan-tulisan itu. Enggak, ini RI Pak, Republik Indonesia. Sudahlah, Sudahlah Pak. udah cukup. Sudah nggak bisa bantah Pak. Bapak sudah tidak bisa menjawab. Menjawab kalau apa? Masuk surga. Yang mana Sudah jawaban? selesai. Pertanyaan apa? Bapak belum percaya. Ya memang belum percaya. Ya, kalau itu belum- bukan pertanyaan. Kalau belum percaya itu belum bisa ngerti firman Allah, Pak. Nah, sekarang bikin saya ngerti Pak, makanya. Ya makanya tadi saya sudah bilang, Yesus mati hapus dosa Bapak. Semua Kata dosa siapa? Bapak. Kata siapa? Semua dosa Bapak sudah Kata Yesus dihapus. atau kata Paulus? Semua dosa Bapak sudah lunas dibayar. Kata siapa? Sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kata siapa, Kapanpun Pak? meninggalkan dunia pasti ke sorga. Dan Kata Yesus sesudah atau kata Bapak yakin Paulus? menjadi orang kudus, Ya. pasti masuk sorga. Kata Yesus Maka atau kata Bapak Paulus? harus berbuat baik. Kata Yesus atau kata Setelah Paulus Pak? Bapak selamat, baru Bapak belajar Kenapa Bapak nggak Alkitab. jawab saya? Itu kata Paulus atau kata Yesus? Itu ilham Roh Kudus, bukan kata siapa-siapa. Kata siapa? Roh Kudus. Iya, kata Paulus atau kata Roh Yesus? Kudus itu adalah firman Yesus juga. Oh, firman Yesus. Sudah. Berarti Yesus pelin-pelan dong. Kok pelin-pelan? Lah, Yesus bilang, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Bapak punya pertanyaan itu dari pikiran Bapak yang Bapak sendiri nggak Tolong ngerti. jawab saya, Nggak yang bisa. mati, yang bertobat Bapak itu. lari-lari. Bapak Ya tadi udahlah. udah bilang masuk surga kan? Percuma kan. Berarti Yesus kan nggak perlu disalib Pak kalau begitu. Begini Bapak, kita bahas di keselamatan aja. Ini jangan, bahas semuanya Paulus jangan Pak. lari-lari kemana-mana. Enggak, ini semuanya Paulus. Nah, ini firman Allah. Yang mana firman Allah? Terus, Yang mana? Terus Bapak mau percaya apa? Sekarang saya tanya. Saya percaya perkataan Yesus. Ya, perkataan yang mana? Bertobat, makanya masuk surga. Yang mana? Itu Matius 18:3. Apa syaratnya bertobat? Bertobat dia menyesali perbuatannya. Bagaimana caranya Bapak? Menyesali perbuatan kita, tidak mengulangi perbuatan kita yang jahat, itu namanya bertobat. Bapak orang berdosa Oke, bagaimana bisa? sekarang buka Pak Yesaya. Ah, Yesaya pasal Ya udahlah. 1. Ayo Pak, buka Pak Yesaya 1 nggak Pak. usah. Udah. Oh, nggak Percuma. usah. Bapak Kita tidak- buka Pak Yesaya Pak. begini Kita Pak buka. Dondi, kalau kita hanya debat kusir, Enggak, Bapak akan makanya. membawa ke pengetahuan. Gini. Enggak, kenapa? Gini makanya gini Pak. Udahlah, Kalau Bapak datang ke sini pakai jas,
Tapi Bapak nggak punya pengetahuan lah buat apa? Ya iyalah, pengetahuan. Buat apa? Sabar, pengetahuan dunia dan firman Allah beda. Nah, sekarang saya mau paling tahu firman Bapak. Allah diajarkan Kalau oleh Bapak Roh memang Kudus. punya pengetahuan, tolong ajarin saya, Pak. Lah, kan Ini saya berapa sudah kitab, ajarkan. ini berapa kitab, Sekarang ini berapa Bapak diam kitab, ini berapa kitab. Bapak Gitu. tenang dulu. Bapak tenang dulu. Kalau Oke. mau saya ajarin. Kalau saya dengerin, Bapak nanti mau dengerin nggak? Bapak, Saya tanya dulu. loh kan Bapak Kalau saya dengerin, Bapak mau dengerin nggak jangan nanti? mempelintir lagi omongan. Bapak Kalau bilang, Bapak ngomong saya dengerin. saya mau belajar dari Bapak. Oke, saya mau belajar. Sekarang kalau Bapak ngomong saya dengerin. Sekarang saya injili Bapak Nanti ya. kalau saya ngomong, Bapak mau dengerin nggak? Saya injili Bapak dulu deh. Kalau saya ngomong, Bapak mau dengerin Bukan, nggak? bukan. Oh, kalau Bapak nggak mau dengerin, nah ngapain saya dengerin Bapak? Itu Bapak Kalau Bapak mau ngomong, saya dengerin. Kalau tidak bisa menjawab, Tapi kalau saya ngomong, kalau Bapak mau tidak dengerin bisa, nggak? kalau bisa menjangga, Yang Bapak mana? hanya bertahan pada ini Yang Paulus. mana yang nggak bisa Ini jawab, Paulus, Pak? Ini Paulus. semua kata Paulus. Kamu. Bapak bawa Mazmur 51, ini konteksnya apa? Udah, kamu nggak Konteksnya ngerti. apa? Kamu nggak ngerti. Oke. Sampai mati pun kamu Oke. tidak akan mengerti. Kalau Bapak ngerti, tolong ajarin saya, Pak. Firman Allah ini kudus, Pak. Suci. Tolong ngajarin saya ini, Pak. Pikiran Sekarang. Allah, Pak. Oke, sekarang saya tanya Bapak. Oh. Saya tanya Bapak nih ya. Percuma Pak Dondi, kalau Pak Dondi hanya Oke. mengandalkan ini nggak masuk dalam hitungan. Oke, sekarang saya tanya, Yesus lahirnya di mana, Pak? Sudah itu pengetahuan nanti. Lah, kok pengetahuan? Lah iya, Bapak main Yesus lari-lari. lahirnya di mana? Pertanyaan Bapak selalu lari-lari dari konteks. Bapak nggak punya pengetahuan. Udah. Oh ya sudah. Bapak nggak tahu Yesus lahir di Percuma, mana? udah. Sudah. Bapak nggak tahu Yesus lahir di mana? Sudah, itu pengetahuan nanti. Itu Bapak nggak tahu. Yang penting keselamatan dulu nomor satu. Saya akan percaya kalau Bapak bisa ajarin saya. Ya kan saya sudah Nah, injili. makanya sekarang saya tanya, Bapak bisa jawab nggak? Ketika saya Yesus lahir di mana? ketika saya jawab, Bapak bilang itu Paulus. Lo Dari memang, mana lah Bapak memang percaya? Paulus. Lah, Lah Bapak nggak tahu nih tulisan Paulus apa punya Yesus. berarti Bapak tidak percaya bahwa ini kitab suci ini adalah Alkitab pikiran Allah. Lah memang ada yang tidak asli di sini. Yang ngomong ini bukan saya. Bagaimana bisa membuktikan bahwa omongannya benar? Oke, sekarang saya tanya Bapak. Enggak, kau jawab dulu. Kalau Bapak mau bukti jawab saya, dulu, ya jawab udah saya dulu. jawab nih Pak. Saya jawab nih. Ya jawab. Saya jawab. Bapak Bible-nya disusun. Sudah jawab dulu. Lah, kok mau dijawab nggak mau gimana sih Ya, Bapak? pelintir. Mau dijawab nggak Pak? Ya percuma Pak. Nggak mau dijawab nggak? Gak usah debat. Lo kok nggak usah Yang debat? pasti- Berarti Bapak nggak tahu Yang kalau pasti di dalam bahwa ini kita nggak nggak ada. sama. Percuma Pak, Bapak kasih Oke. keluar semua itu ilmu-ilmu itu. Oke, Justru sekarang kalau Bapak nggak tahu, Semakin belajar Bapak disesatkan oleh semua itu Pak. Bapak punya ini nggak? Bapak diajar. Sekarang saya Bapak tanya. punya ini nggak? Bapak belajar ini kuasa siapa yang sahabat? Kuasa akal pikiran Pak. Oh berarti bukan dari Tuhan. bukan. Oh pantasan. Karena di sini Beda ada kita. palsu Pak. Beda. Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan Pak? Saya yang ajarkan Roh Kalau Kudus. ayat palsu dari Tuhan bukan Pak? Kalau Bro Doni. Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan Pak? Diajarkan oleh pikiran sendiri ya. Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan Pak? Nggak bisa. Kita nggak boleh pakai logika Kalau Pak. ayat palsu Sudahlah, itu sudah. dari Tuhan bukan Pak? Bapak yang bilang, bukan firman. Bapak Kalau yang ayat bilang. palsu itu dari Tuhan bukan Pak? Sudahlah, itu Bapak yang bilang. Tadi kan Bapak bilang di Wahyu tidak Sudah. boleh ditambahkan, tidak boleh mengurangi. Betul Sudah nggak, Pak? Pak. Betul nggak Pak? Bapak sendiri, Sekarang ini ada yang menambahkan nih Bapak Pak. sendiri sudah tidak mengakui. Kalau ayat tidak Ya, asli sudah. itu dari Tuhan bukan Pak? Sudahlah, Dari percuma. Tuhan bukan Pak? Pertanyaan-pertanyaan Bapak ini Nggak bisa semua jawab, Pak, ya? lari-lari Nggak Pak. bisa jawab Bapak. Saudaraku, Tadi Bapak di Wahyu bilang tidak boleh ditambahi, ini- tidak boleh dikurangi. kita pulang Cibitung jauh nih. Silakan Pak, silakan. Ya, oke. Silakan. Hati-hati Nanti- Pak di jalan Pak. Nanti lain kali. Bapak lain kali kalau datang sini bawa referensi Pak. Enggak. Jangan bawa cuman handphone aja. Kita keselamatan dulu. Oke, Kan keselamatan. kita Nih, bahasanya di situ. Jangan saya mau keselamatan dari Yesus Pak, bukan dari Paulus. Nih, buat Bapak nih, buat berarti Bapak. berarti Bapak tidak akui ini firman Allah. Tidak semuanya. Sudah. Sudah. Ya sudah Ya kalau sudah. itu cukup. Cukup nih Bapak bawa pulang yang ini. Berarti Tidak semuanya. Sudah, Karena begini. ada ayat tidak asli Pak Nah, di sini. begini saudaraku, kan tadi juga saya sudah tanya. Nah. Pak Dondi dapat kuasa belajarin dari mana? Dari pikiran Iya, sendiri. dari Ya akal sudah. pikiran, Kalau dari pengetahuan. saya itu dari diajarkan oleh Roh Kudus. Oke, Roh Kudus Jadi namanya beda. siapa Pak? Sudahlah, enggak Loh, usah. kok sudahlah? Sudahlah. Itu pertanyaan konyol. Itu pertanyaan orang bodoh. Kalau Bapak memang diurapi Roh Kudus, saya nanti- tanya namanya siapa Pak Roh Kudus Pak? Nanti belajar. Nanti di mana? Pengetahuan kebenaran. Belajarnya di mana? Selamat dulu. Ya udah. Sekarang namanya Roh Kudus siapa? Baru saya mau Sudahlah. selamat. Kalau Bapak bisa jawab, saya nanti ikut Pak. Itu pikiran bodoh Bapak. Loh, Bapak- kok bodoh? Loh, Ya kalau bodoh nah tolong iya. dijawab Pak, Loh, tolong dijawab. nggak bisa. Oke, saya bodoh. Saya bodoh. Saya harus menjawab dulu dari kebenaran firman. Oke, Injil. anggap aja keselamatan. saya bodoh.
Sekarang Bapak konteks. kasih tahu saya. Sudahlah. Siapa nama Roh Kudus? Sudahlah. Loh, kok sudahlah? Itu pertanyaan konyol namanya. Lo kok konyol? Itu Alkitab bilang persoalan yang dicari-cari. Sekarang gini. Enggak, Pak. Udah, itu Sekarang gini. soal yang dicari-cari. Yesus menyebut Tuhannya Tidak Bapak. ada gunanya. Siapa Tuhannya Yesus, Pak? Percuma. Tuhannya Yesus siapa, Pak? Tuhannya Yesus siapa? Sudah, ini sudah jam kita mau. Enggak, Tuhannya Yesus siapa, Pak? Udahlah. Oh iya, sudah. Bapak ini sendirilah, Iya, percuma. Iya. Bapak sendiri belum selamat. Silakan, ya? Pak, Sudahlah. silakan. Oke, saya kira cukup ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih waktunya sudah datang sini, Pak. Iya. Ya, nanti lain kali kita belajar lagi. Ya, kita tetap hubungan silaturahmi Siap. tetap jalan. Siap, Pak. Begitu. Siap. Iya. Pendeta apa jadi ini? Enggak, saya panggil nama aja juga, Mas. Oke. Enggak Loh, usah. saya pikir namanya jadi pendeta. Enggak. Sudahlah gitu. Dah, udahlah, jangan begitu. Kita toh nanti kita temukan cari-cari, kita menemukan titik. Silakan kalau Bapak mau bawa pulang, tolong mic-nya pulangin. Dan bukan ini Oh, buat nggak usah. Bapak. Ya, gimana sih? Saya udah tahu semua, Pak, ini, Itu Pak. berkat itu. Ya. Nah, iya. Oke ya. Tolong mic-nya dipulangin, Pak. Oh iya. Oh iya. Pelan-pelan. Mahal itu, Pak. Oke, makasih ya. Sama-sama. Bang Doni, Ya, saya sambil, Pak ya. Ya. Siap. Ya. Terima kasih buat yang nonton. Iya. Tadi kita sudah diskusi Iya, ya. Jadi ini Pak Kris datang jauh-jauh dari Cibitung. Iya, Cibitung. Ya, nanti lain kali silakan datang lagi, Pak. Iya, Ya, boleh. silakan bawa Bible yang lain. Jual. Ya. Jangan cuma bawa handphone, Pak, sini, Pak. Hati-hati di jalan, Pak ya. Oke, makasih ya. Ya, Pak. Maaf ini soalnya Sama-sama. Sama-sama. orang jauh.